Tak lama kemudian, siklus siang hari hanya memiliki sisa 20 detik dalam masa hidupnya. Namun, para pemain merasa sulit untuk mengetahui siapa yang menemukan targetnya dalam siklus ini atau tidak karena semua orang masih mencoba membuka apartemen. Hanya pemirsa yang tahu bahwa saat ini hanya ada 9 pemain yang berhasil mengetahui targetnya. Artinya, jika semuanya menyatakan hak berburu, 18 pemain akan bertarung di siklus malam sementara sisanya akan bersantai di apartemen mereka. Karena mereka benar-benar telah memperlihatkan upaya untuk menemukan target mereka, mereka tidak akan dihukum oleh ratu. Hanya mereka yang bersembunyi di apartemennya atau menjaga pintu selama 30 menit berturut-turut yang akan mengalami pengurangan kekuatan terkuatnya sebesar 10%. Beberapa saat kemudian, gelang Felix bergetar 2 kali, memberitahunya bahwa siklus siang hari telah berakhir. Mari kita lihat apakah kita akan diteleportasi kembali ke apartemen kita atau dipaksa berlari ke. Tidak usah dipikirkan, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, seluruh tubuhnya mulai terdekonstruksi seperti para pemain di dekatnya di lantai 2. Sialan, nggak ada yang gue dapat dari semua ini. Van Lord mengumpat dalam hati setelah melihat dirinya diteleportasi. Seluruh pengejarannya tidak membuahkan hasil karena dia tidak menemukan sasarannya sendiri di semua apartemen yang dipilih Felix. Dia tahu bahwa dia akan membantu Van Lord jika dia melakukannya. Oleh karena itu, dia mencampur apartemen pemain dengan beberapa apartemen kosong. Saat para pemain dipulangkan ke apartemen mereka, seluruh suasana kompleks apartemen dan area di sekitarnya berubah menjadi suram dan gelap. Tak lama kemudian, kabut mulai terlihat di area tersebut, menutupi hampir semua hal kecuali bulan darah yang muncul di langit, bersinar terang bagai permata merah. Semua pemain saat ini sedang menatapnya dalam-dalam dari langit-langit kaca di apartemen mereka. Biarkan perburuan dimulai. Kegirangan, teriak Luna sambil bertepuk tangan 2 kali. Membelah kamera menjadi 9 bagian. Mereka hanya menampilkan pemain yang berhasil menemukan targetnya. Malak dan Eric, yang saat ini berdiri di belakang Robert di dalam kamarnya yang dibentengi, hanya fokus pada layar Felix. Kenapa dia tidak mendeklarasikan hak berburu seperti yang lain? Tanya Eric dengan ekspresi bingung. Seperti yang dia katakan, 6 pemain telah mendapatkan hak untuk keluar dari apartemen mereka dan memburu mangsanya. Yang tersisa hanyalah Blood Merchant, Felix, dan seorang pemain orc bernama Doomsday. Sepertinya kita akan menunda pertarungan Blood Merchant, kata Luna sambil memperhatikan 6 pemain yang saat ini sedang berlari cepat menuju target mereka. Dia memilih pertarungan yang paling menjanjikan dari ke-6 pertarungan tersebut dan menampilkannya di layar lebar. Sementara para penonton asyik dengan pertarungan, Felix mengetuk-ngetukkan jarinya di siku sambil berpikir, jika aku bergerak sekarang, aku mungkin akan mendapati apartemen itu kosong. Sebaiknya aku memburunya di 10 menit terakhir. Karena siklus malam berlangsung selama 30 menit, ini berarti para pemain dapat menyatakan perburuan kapan saja mereka inginkan. Satu-satunya syarat untuk menghindari hukuman adalah berhasil menghilangkan mangsanya sebelum siklus siang hari baru muncul. Felix yakin bahwa yang terbaik adalah menunda perburuan itu selama mungkin karena dia tidak tahu apakah Baguga menemukan sasarannya atau tidak. Dia hanya punya satu kesempatan untuk bertemu dengan Baguga di dalam apartemennya dan menghabisinya. Jika dia melewatkannya, dia akan diminta untuk kembali ke kamarnya dan menunggu putaran berikutnya. Namun, 6 pemain memutuskan untuk mendeklarasikan hak perburuan tepat di awal siklus malam. Mengapa? Felix tahu bahwa itu terjadi karena kekhawatiran mereka akan menjadi sasaran pemburu mereka sendiri. Jika itu yang terjadi, mereka akan dipaksa untuk bertarung melawan pemain yang memiliki kekuatan 10% lebih banyak dari mereka. Mungkin kelihatannya tidak banyak, tapi dalam pertempuran tingkat tinggi, peningkatan kecil seperti itu bisa menjadi titik kritis untuk menang. Ini menandakan Felix sepenuhnya sadar akan bahaya yang sedang dihadapinya tetapi dia tetap menolak untuk segera menyatakan malam itu tiba. Namun, alih-alih menatap bulan darah lebih jauh, Felix berjalan ke pintu dan mengeluarkan awan kabut tak berwarna dari pori-porinya yang menutupi seluruh area di belakang pintu. Kemudian, dia mengendalikannya dengan energi mentalnya agar tetap melekat seperti itu dan tidak menyebar kemana-mana. Kabut ini merupakan gabungan dari efek lumpuh dan efek sakit kepala. Felix memilih kombinasi ini agar kabut tetap tidak berwarna dan tidak terdeteksi, tidak seperti efek lainnya. Karena tidak berwarna, Olivia dan penonton lainnya tidak dapat melihatnya sama sekali.
Pergerakannya hanya membuat mereka percaya bahwa dia akhirnya berencana untuk membidik sasarannya. Celakanya, Felix kembali ke kursinya dan terus bersantai dalam diam, membuat mereka makin bingung. Detik demi detik berlalu, menit demi menit berlalu, Felix sesekali melirik ke arah pintu, menunggu seseorang masuk dengan gegabah dan menjadi lumpuh. Sayangnya, 20 menit telah berlalu namun tidak seorang pun mengetuk. Rasanya aku aman saja sekarang. Felix mematahkan lehernya sambil berdiri. Semoga saja raksasa itu juga menungguku. Ratu, aku siap berburu. Felix berkata acuh tak acuh sambil berjalan menuju pintu. Saat dia sampai di sana, dia membukanya dengan kuncinya dan muncul ke koridor semi gelap yang sepi. Kemudian, dia berjalan santai menuju tangga, berencana menuju ke lantai 2. Derai-derai, pemain lain pasti sedang bertarung atau sudah selesai. Felix menebak setelah dia mengamati seluruh gedung dengan penglihatan inframerahnya dan tidak melihat seorang pun di luar apartemennya. Namun dia tidak ambil pusing dengan masalah ini untuk saat ini, melainkan hanya fokus pada pertempuran mendatang. Tak lama kemudian, Felix telah mencapai apartemen nomor 24 di bawah tatapan para penggemarnya yang bersemangat dan anggota keluarga yang khawatir. Dia mengeluarkan kunci kedua dan perlahan memasukkannya ke lubang kunci. Kemudian, dia membukanya dan membuka pintu lebar-lebar. Dia tidak mau repot-repot bersembunyi di balik tembok atau semacamnya karena dia tahu tidak mungkin dia akan terluka kecuali dia menginjakkan kaki di apartemen itu. Oleh karena itu, dia hanya menyipitkan matanya ke arah Baguga yang terlihat duduk di kursi berlengannya sambil menguap karena bosan. Dia botak, tidak berjanggut, dan memiliki kesan yang canggih karena dia mengenakan setelan marinir biru formal dan dasi putih di atas kemeja hitamnya. Ditambah lagi, cara dia membawa diri menunjukkan dengan jelas bahwa dia bukanlah raksasa bodoh dengan IQ yang pas-pasan. Kalau saja dia tidak berbadan raksasa dan berkepala besar, dia pasti dikira manusia karena kemiripannya. Kurasa ini hari keberuntunganku. Baguga tersenyum tipis melihat Felix masih mematung di depan pintunya. Dia mungkin tidak dapat mendengar apa yang Felix gumamkan, tetapi dia dapat melihat keringat dingin mengucur dari dahinya, sedikit tanda ketakutan. Semoga saja dia berani dan masuk. Baguga mendesah dalam hatinya, percaya bahwa ada kemungkinan besar Felix akan meloncat keluar. Fiuh, retak. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, Baguga terkejut saat mengetahui Felix telah menghilang dari pandangannya setelah tiba-tiba muncul cahaya yang menggetarkan. Ketika Felix muncul kembali, dia berdiri tepat di atas kepala botak raksasa Baguga dengan kedua tangan di dalam saku. Dengan rambut kaku seperti paku dan kulit secerah bola lampu, Felix melirik ke arah Baguga yang tercengang, yang sarafnya tidak cukup cepat untuk bereaksi terhadap situasi seperti itu yang terjadi dalam waktu kurang dari setengah detik. Sayang, Felix tak berniat memberinya waktu untuk memulihkan akal sehatnya. Ia hanya menjentikkan jarinya sambil memanggil dalam benaknya, "Medan listrik, aktifkan." SSSTTT. Begitu perintah diberikan, energi petir di dalam tubuh Felix secara otomatis berubah menjadi lidah-lidah putih seperti petir dan muncul dari setiap inci tubuhnya, mengubah seluruh area menjadi pertunjukan cahaya yang menyilaukan. Begitu terangnya, para pemirsa yang menontonnya secara langsung dengan penglihatan maha dahsyatnya terpaksa memejamkan mata rapat-rapat. Zes, ses. Satu-satunya suara yang bergema di telinga mereka adalah daging yang terbakar dan petir yang menyambar apapun yang disentuhnya. Pertunjukan petir ini berlangsung tepat 10 detik sebelum Felix menjentikkan kedua jarinya dan melompat menjauh dari Baguga yang lumpuh. Bahkan untuk raksasa seperti dia, mustahil untuk menghindari kelumpuhan saraf saat duduk di tengah badai listrik. Gedebuk, saat Felix mendarat di tanah, petir telah pecah menjadi partikel-partikel putih, meninggalkan lantai dan kursi berlengan yang terawat baik tetapi raksasa hitam yang hangus. Asap terus mengepul dari seluruh tubuhnya yang telanjang dan terutama dari kepalanya yang tertunduk. Ketika penggemar Felix membuka mata dan melihat pemandangan ini, rahang mereka hampir ternganga karena tidak percaya. Raksasa besar Baguga, salah satu pemain yang paling sulit dibunuh karena ketangguhan kulitnya, hangus hitam dengan satu kemampuan. Pemandangan itu terlalu tidak nyata. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Suara ragu seorang penggemar tidak terdengar jauh karena stadion memanas dengan kebisingan dari pertarungan utama yang sedang berlangsung antara Blood Merchant dan Pretzel. Bahkan Luna sepenuhnya asyik dalam komentarnya untuk peduli dengan pemain lain dan situasi mereka. Oleh karena itu,
Pemandangan yang membingungkan ini hanya terlihat oleh mereka yang tertarik pada pertempuran Felix. Seperti halnya para leluhur yang bertanya-tanya bagaimana kinerja Lady Sphinx dan sang juara J.R. Mungander. Saat ini mereka semua saling berpandangan, kemudian pada J.R. Mungander yang tengah tersenyum tipis sambil mengusap janggutnya yang berwarna ungu. Di sampingnya ada Lady Sphinx yang menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan hasil akhir pertarungan Felix. Kekuatan seperti ini sudah bisa diduga. Kumiho berkata dengan malas, jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang biadab itu dengan kemampuan puncakmu, aku akan benar-benar mulai percaya bahwa kalian mencoba mengerjaiku. Kumiho langsung berhenti berbicara setelah menyadari sedikit gerakan pada tubuh yang hangus itu. Pada awalnya, hanya jarinya yang sedikit gemetar, tetapi beberapa detik kemudian, dada Boguga naik turun tanpa suara. Dengan kulitnya yang hangus dan asap yang masih keluar dari tubuhnya, ia menyerupai seekor banteng yang marah dan hendak bangun. Kurasa tenaganya tidak cukup untuk menembus kulit keras raksasa itu. Siren berbicara sambil menatap Boguga yang perlahan tapi pasti berdiri tegak. Karena ia telanjang, hanya mengenakan celana robek-robek untuk menutupi bagian bawahnya, semua ototnya yang besar terekspos di tempat terbuka, membuat bulu kuduk beberapa penonton merinding. Kulit keras sang raksasa sungguh pantas dengan reputasinya. Felix menyipitkan matanya ke arah raksasa di hadapannya sambil mundur beberapa langkah. Dia sungguh-sungguh yakin bahwa strateginya akan membunuhnya sekaligus karena dia telah menempatkannya tepat di pusat medan listriknya, membuatnya terpapar jutaan volt sekaligus. Batuk-batuk. Setelah Boguga menghirup udara dalam jumlah banyak, ia akhirnya batuk dan mengeluarkan asap, membuat Felix percaya bahwa serangannya telah menyentuh organ dalamnya. Itu tidak cukup untuk membunuhnya, tetapi dia seharusnya terluka dengan luka dalam. Pikir Felix sambil menjentikkan kedua jarinya, mengubahnya menjadi pusaran kabut hitam pekat. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan kabut beracun itu melonjak seperti pilar menuju kepala Boguga. Alih-alih melarikan diri atau menahan napas, Boguga tanpa diduga menarik napas dalam-dalam dan meraung dengan mata merah. "Kau mati, serangga kecil." Suara mendesing. Raungan itu menggelegar sampai-sampai gelombang kejut dilepaskan, menyebabkan kabut meledak saat bersentuhan dan menyebar ke segala arah, terbawa oleh angin. Tanpa menunggu Felix melancarkan serangan cepat lainnya padanya, Boguga memukul dadanya seperti binatang buas dan menyerbu ke arahnya sambil berteriak keras. Sama seperti sebelumnya, angin di apartemen telah berbalik melawan Felix, menyebabkan semua usahanya untuk memanfaatkan kabut beracunnya gagal. Elemen racun memang terdengar kuat jika digunakan secara tersembunyi, tetapi terhadap elemen lain, seperti api, angin, air, dll, ia akan dilawan dengan cukup keras. Mati. Saat Boguga mencapai Felix, dia mengayunkan tinjunya yang besar dari atas ke kepala Felix, memaksanya melompat menghindar karena tinjunya cukup besar, bisa menghancurkannya sekaligus. Ledakan. Suara ledakan yang dihasilkan akibat kontak dengan lantai telah memastikan bahwa keputusannya adalah yang tepat. Hanya karena tubuh Felix lebih kuat dari sebelumnya tidak berarti ia dapat menahan semua serangan yang ditujukan kepadanya. Terutama yang datangnya dari raksasa yang kekuatan fisiknya sama dengannya, mungkin lebih. Namun, saat Boguga sudah sedekat ini, ia mempermudah Felix untuk mulai menggunakan racunnya lagi. Suara mendesing. Meskipun lebih kecil, awan itu telah menelan Boguga raksasa bersama Felix, menyembunyikan mereka dari para penonton yang tercengang yang merasa otak mereka terlalu berkarat untuk memahami pertempuran ini. Bukan karena kerumitannya melainkan karena kemampuan racun yang terus digunakan Felix seperti air mengalir. Para leluhur langsung melirik J.R. Mungander karena mereka telah menyadari dari awal bahwa kemampuan racun Felix agak terlalu bebas dalam bentuk dan wujudnya, tidak seperti kemampuan garis keturunan yang diketahui. Apakah Lady Sphinx benar-benar menemukan metode untuk menjadikan inang manusia sebagai manipulasi terbatas? Menarik, seorang manusia dengan manipulasi elemen terbatas. Aspido Celone mengusap dagunya sambil menatap Felix. Lady Sphinx benar-benar melampaui dirinya sendiri. Setelah menyadari beberapa leluhur memberinya pandangan hormat, Lady Sphinx menjadi bingung pada awalnya sebelum menghubungkan titik-titiknya dalam sepersekian detik. Sepertinya tidak seorang pun yang curiga bahwa J.R. Mungander telah memberikan manipulasinya kepada pencuri kecil itu. Lady Sphinx menyadari bahwa setiap orang pasti percaya bahwa J.R. Mungander akan mati dan dihidupkan kembali atau dia tidak akan mati sejak awal. Lagi pula,
Hasil pencarian cepat dan segala sesuatu tentang masa kecil Felix akan menunjukkan bahwa hanya dengan keajaiban Felix dapat menghubungi J.R. Mungander. Oleh karena itu, jauh lebih logis dan berdasar untuk percaya bahwa Lady Sphinx telah mengalahkan dirinya sendiri dan menciptakan metode untuk memberikan umat manusia manipulasi unsur terbatas yang selalu mereka impikan. J.R. Mungander, apa pendapatmu tentang situasi ini? Lady Sphinx bertanya sambil terus memperhatikan Felix yang terlihat sedang dalam keadaan terjepit karena pengaruh korupsinya tidak berpengaruh secara efisien pada kulit Baguga. Kita biarkan saja seperti ini. J.R. Mungander berkata, jika mereka tahu tentang manipulasi racunnya yang sempurna, akan ada jalur darah untuk mengambilnya. Ditambah lagi, aku akan ketahuan bahwa aku telah kehilangan sebagian besar kekuatanku. Sangat setuju. Setelah berkata demikian, Dewi Sphinx menghentikan pokok bahasannya dan memfokuskan diri pada awan beracun yang sedang dirusak secara paksa oleh serangan angin kencang milik Baguga. Setiap kali hal itu terjadi, pertarungan di dalam menjadi terekspos di tempat terbuka selama beberapa detik, memperlihatkan bahwa Baguga tengah menahan napas sementara matanya terpejam rapat. Jelaslah bahwa dia hanya menyerang secara acak, dengan harapan dapat mendaratkan pukulan pada Felix. Jika aku terus menari seperti ini, bujukan korupsi akan memakan waktu beberapa menit sebelum mempengaruhinya. Felix mengangkat alisnya sambil meluncur di antara kedua kaki Baguga. Bujukan korupsi memang mematikan terhadap manusia, tetapi potensinya cukup buruk untuk menghadapi makhluk seperti Baguga yang sangat tahan terhadap kemampuan unsur. Sudah waktunya untuk memompanya. Ledakan. Felix mencondongkan tubuhnya ke belakang, menghindari kaki yang mengayun ke arahnya dari depan sambil langsung menciptakan ratusan bom hitam pekat kecil dan menggabungkan semuanya ke dalam. Hasilnya adalah terciptanya sebuah bom hitam pekat tunggal yang muncul dari telapak tangannya. Kerja keras setiap hari selama beberapa bulan terakhir akhirnya membuahkan hasil karena dia sekarang dapat membuat bom racun yang ampuh secara instan. Dia tidak berhenti sambil menambahkan satu lagi dan terus melayangkan keduanya di telapak tangannya sambil terus menghindar ke kiri dan kanan. Kemana perginya tikus ini? Baguga mengumpat dalam hatinya sambil melayangkan pukulan ke tanah lagi. Dia tidak tahu posisi Felix yang sebenarnya tetapi dia tahu Felix masih berada di dekatnya karena kabut beracun masih menyebabkan kulitnya gatal. Itulah efek dari korosi yang meningkat, berusaha sekuat tenaga untuk melelehkan kulitnya. Itulah sebabnya dia menutup matanya karena matanya jauh lebih sensitif daripada kulitnya. Saya harus berlari ke tembok untuk bernapas dan melihat situasinya. Baguga memutuskan. Suara mendesing. Akan tetapi, saat ia mencoba melangkah maju, nalurinya berteriak menyuruhnya untuk merunduk. Dia sama sekali tidak meragukan keberaniannya saat dia menekuk lututnya dan langsung jatuh ke lantai. Aduh, sebuah bom hitam pekat terbang melewati kepalanya dan meledak di langit-langit. Mendengar suara itu, Baguga menghela napas lega dan mencoba melompat mundur sehingga ia dapat menjaga jarak sejauh mungkin dari Felix. BAAAMMM. Celakanya, sebuah kaki mungil dengan sebuah bom yang melayang di telapak kakinya menghantam tepat di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya sedikit. Ark, kaki itu mungkin terlihat kecil dibandingkan dengan ukuran Baguga, tetapi kekuatan yang dibawanya cukup kuat untuk mematahkan hidung dan dua gigi depan Baguga, memaksanya mengerang kesakitan. Itu bukanlah hal terburuk yang terjadi karena dia harus menghirup bom korupsi yang kuat, yang memungkinkan bom itu menimbulkan kekacauan di organ dalam dan juga pikirannya. Itu adalah bujukan yang dibuat dari 20 efek yang digabungkan dan sebagian besarnya menargetkan mentalitas yang terkena dampak. Para raksasa dikenal memiliki pertahanan mental yang lemah. Oleh karena itu, mata Baguga berputar di belakang kepalanya, memaksanya pingsan karena induksi hipotensi yang ditambahkan ke dalam campuran. Gedebuk. Saat dia pingsan, dia terjatuh terlentang dengan tangan dan kaki terbuka lebar. Felix hanya membersihkan sepatu bot tentaranya yang berlumuran darah sambil menatap acuh tak acuh ke arah sepatu Baguga yang mengeluarkan darah deras dari 7 lubangnya. Darahnya tidak merah sama sekali melainkan hitam seolah-olah terkena wabah itu sendiri. Ketika menyadari jantungnya masih berdetak meskipun seluruh organnya mengalami proses korosi, Felix memutuskan untuk berbelas kasih dan memberinya kematian cepat. Suara mendesing. Dia melesat maju dalam sepersekian detik dan melompat ke udara. Kemudian, dia berguling dan menghantam tengkorak Baguga dengan sepatu bot tentaranya. Memercikkan, kepala Baguga meledak seperti balon, melemparkan isi otak dan darah kemana-mana.
Ini adalah hasil tendangan bertenaga penuh dari Felix terhadap Baguga yang tak berdaya. Kehancuran total. Fiuh, kalau saja kemampuan petirku tidak berpadu dengan racunku, ini pasti akan jauh lebih mudah, pikir Felix sambil memandangi tubuh Baguga yang mengerikan dan hancur. Kepalanya tak ada lagi, kulitnya hangus dan darah hitamnya tak henti-hentinya mengucur dari lehernya. Begitulah kematian yang penuh belas kasihan. Asna mencibir, jika ada anak yang melihat jasadnya, dia tidak akan bisa tidur selama 7 hari berturut-turut. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Felix mengangkat bahu dan memohon, Ratu, tolong ganti pakaianku dengan set 2. Sang ratu pun menurutinya dan pakaian kotor Felix pun ditukar dengan set pakaian bersih lainnya. Melihat baju barunya ada di tubuhnya, Felix mengacungkan jempol ke udara dan tanpa malu-malu membuat iklan, baju tuan tanah, hanya pemenang yang berhak memakainya. Para penggemarnya, anggota keluarganya, rekan satu timnya, bahkan leluhurnya pun terdiam melihat kejenakaannya karena mereka belum pernah melihat seseorang mengucapkan slogan mereknya di dekat mayat yang dingin. Namun, ekspresi jujurnya saat mengatakannya membuat mereka sadar bahwa dia tidak melihat ada yang salah dengan hal itu. Bagaimana kau menemukan bocah tak waras ini? Tanya Kumiho tanpa bisa berkata apa-apa. Kelopak mata J.R. Mungander berkedut saat dia menjawab, saya lebih suka tidak mengatakannya. Lady Spink juga mengangkat bahu dan tetap diam. Tidak mungkin dia bisa memberitahu mereka bahwa Felix lah yang menemukan mereka. Ada pertanyaan yang lebih mendesak untuk ditangani. Aspido Celone melirik Kumiho dan bertanya, Nona Spink, bolehkah saya tahu bagaimana manusia itu bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu tinggi? Saya cukup penasaran karena dia jelas tidak menggunakan kemampuan apapun yang dimiliki oleh kalian berdua. Memang, tendangannya mampu menghancurkan kepala raksasa dengan satu pukulan, itu hanya menyiratkan bahwa kekuatannya harus setara dengan targetnya. Bahkan jika kita memperhitungkan peningkatan kekuatan sebesar 10%, aku ragu kalau seseorang bisa mendapatkan peningkatan fisik seperti itu dengan mewarisi salah satu kemampuanmu. Para leluhur lainnya pun turut mengajukan pertanyaan mereka sendiri karena mereka sungguh penasaran dengan misteri ini. Mereka telah mengetahui bahwa Felix memanfaatkan garis keturunan J.R. Mungander, Lady Spink, dan bahkan Thor setelah mereka melakukan penelitian ekstensif padanya. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya karena penampilan Felix mirip dengan ketiga leluhurnya di tahun-tahun sebelumnya. Rambutnya yang hijau dengan ujung berwarna ungu, pupil matanya yang emas berbentuk segitiga, dan terakhir lubang-lubang kecil di kulitnya. Dengan mengetahui ini, menjadi jelas bagi mereka tentang sumber kemampuan uniknya yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia manapun. Pada awalnya, mereka semua merasa aneh dengan kenyataan bahwa Lady Spink dan J.R. Mungander telah memutuskan untuk membiarkan dia mewarisi kekuatan terkuat mereka, yaitu manipulasi ukuran dan mata kebenaran. Tetapi kemudian, terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka mungkin sedang mempersiapkan juara terkuat untuk memenangkan pertandingan melawan juara mereka sendiri. Akan tetapi, mengetahui bahwa kekuatannya masih tak seberapa, yang membuatnya mungkin terbunuh hanya dengan satu tamparan dari juara mereka, mereka tetap tidak merasa bahwa ia akan menjadi ancaman dalam permainan. Tapi setelah demonstrasi ini, sikap meremehkan mereka telah sepenuhnya tercabut. Lagi pula, jika dia bisa menghancurkan kepala Baguga, itu hanya menyiratkan bahwa kekuatan fisiknya jauh lebih tinggi daripada beberapa juara elementalis atau mentalis mereka. Kau benar-benar berpikir aku akan memberitahumu. Lady Spink menunjukkan senyum manisnya kepada mereka dan menoleh ke arah sungai, fokus pada Felix yang sedang kembali ke apartemennya sambil memutar kunci di jarinya. Kita akan tahu pada akhirnya, kata Ceruve sambil menyilangkan lengannya yang merah meleleh. Para primogenitor lainnya menyelami pikiran mereka sendiri atau memulai percakapan telepati untuk mencari tahu metode yang digunakan untuk memompa kekuatan Felix ke tingkat yang tidak normal seperti itu. Sementara itu, Wendigo, Manananggal, dan Saurus semuanya menjadi aneh dan pendiam di ruang tamu mereka yang kecil dan nyaman. Ada dua aliran di depan mereka, satu memperlihatkan Blood Merchant, berubah menjadi kelelawar mengerikan dan menghisap darah penzel dari lehernya. Di sisi lain, tampak Felix berjalan santai menuju apartemennya. Aku yakin kita tidak menghormati kecerdasan Lady Spink. Wendigo mendesah, mengeluarkan asap hitam dari tengkoraknya. Manananggal melirik Felix dan berkata sambil mengusap alisnya, kalau anak ini kekuatannya seutuhnya, jagoanku mungkin masih punya kesempatan untuk menang. Tapi,
Kulihat dia masih punya jurus manipulasi ukuran ular itu. Kalau dipadukan dengan elemennya, Manananggal dan kawan-kawan fraksinya tidak berkhayal bahwa Blood Merchant akan menghabisi Felix dengan mudah setelah melihat kejadian pada Baguga. Fakta bahwa Felix dapat memanfaatkan petir, racun mematikan, kemampuan pasir, dan sekarang bahkan memiliki kekuatan yang setara dengan raksasa sudah cukup untuk melumpuhkan kepercayaan mereka pada Blood Merchant. Memang, jagoanmu bagus, tetapi dia masih kurang dalam hal penyempurnaan dan transformasi, tidak seperti jagoan terbaikmu. Saurus setuju, dia masih muda dan masih belajar. Manananggal berkata, jika dia berhasil memenangkan permainan ini untukku, aku akan secara pribadi membesarkannya dan menunjukkan jalan darah. Tetapi jika dia kalah, jika dia tidak dibunuh oleh jagoan J.R. Mungander, aku akan menyingkirkannya sendiri. Itu sudah diduga, kata Wendigo, sampah yang tidak berguna tidak punya tempat di lingkungan kita. Manananggal menopang dagunya dengan tangannya dan kembali fokus pada permainan setelah mendengar Luna berseru keras, bagaimana ini mungkin? Tuan Tanah benar-benar telah menyelesaikan perburuannya dengan sukses. Dia mematikan suaranya sehingga dia tidak mendengar dia mengoceh pada tayangan ulang Felix atau kebisingan penonton. Mereka semua telah melewatkan pertempuran tersebut karena pertarungan Blood Merchant melawan Interwolf merupakan tontonan yang benar-benar menggembirakan. Namun setelah mereka melihat tayangan ulang Felix dan cara dia menghadapi Baguga, mereka jadi memikirkan kembali pendapat awal mereka tentangnya. Bagaimana dengan orang-orang yang dekat dengan Felix? Mereka semua kebingungan sejak perkelahian berakhir karena mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka saksikan. Lebih buruknya lagi, tidak ada seorang pun yang memberi mereka jawaban karena semua orang sama-sama bingung. Bahkan para keturunan Origin Realm yang memutuskan untuk melirik permainan Felix karena organisasi Phantom tidak tahu apa yang sedang terjadi lagi. Mereka dapat memaafkan Felix karena memiliki 3 garis keturunan mistis dari elemen yang berbeda. Sial, mereka bahkan bisa memaafkan bahwa ketertarikannya pada mereka cukup tinggi hingga itu luar biasa. Astaga, mereka akan memaafkan itu. Aku akan melaporkan hal ini kepada Tetua Agung. Dia akan tahu bagaimana menjalankan rencana kita selanjutnya. Kepala Maganda berkata sambil tersenyum pahit, masalah Felix secara resmi berada di luar jangkauan kita. Tidak peduli seberapa keras Zosia dan yang lainnya ingin membalas, mereka tahu bahwa Felix benar. Apa yang Felix perlihatkan akan menggerakkan bahkan mayat-mayat yang setengah mati di tempat tidur mereka. Manipulasi unsur yang sah adalah impian setiap keturunan di galaksi. Khususnya para bloodliner alam asal yang jalan hidupnya terputus tanpa satu metode pun untuk berkembang lebih jauh atau memperoleh tahun lebih banyak untuk memperpanjang umur mereka. Aku juga akan memberi tahu kakek. Gabriel mendesah, meskipun, aku ragu itu akan mengubah apapun. Organisasi Phantom jelas memiliki akar yang menyebar luas secara universal. Aku yakin kata-kata dan janji tidak akan melakukan apapun untuk membuat mereka mengungkap metode memperoleh manipulasi elemen. Sampaikan saja pesannya dan biarkan mereka yang mengurusnya. Zosia berkata dengan tenang sambil memperhatikan Felix yang bersantai di apartemennya. Jika mereka berhasil menemukan caranya, kita akan menjadi orang pertama yang memanfaatkannya. Manipulasi unsur. Gumam Putri Burung, aku ingin tahu bagaimana rasanya mengendalikan unsur kita. Bukankah kita semua? Sang ketua menepuk kepalanya dan bergumam juga, aku mulai merasa bahwa tujuan besar organisasi hantu bukanlah sebuah lelucon. Maksudmu menjadikan ras manusia sebagai salah satu dari 10 ras penguasa. Zosia mencibir, kecuali mereka berhasil membunuh setidaknya 6 dari 10 ras itu, mereka bisa melupakan kemungkinan untuk melakukannya. Peraturan yang ditetapkan pada saat pembentukan Esgalions oleh 10 ras yang berkuasa membuat mustahil bagi siapapun untuk menggantikan mereka, tidak peduli seberapa tinggi mereka menaiki tangga karir. Barry mendukung klaimnya, lupakan apa yang kukatakan. Sang kepala terkekeh pelan, itu hanya spontanitas. Sekarang, mari kita fokus pada permainan, hanya 9 pemain yang tewas dan 4 lainnya cedera cukup parah. Sisanya masih dalam kondisi optimal seperti Felix. Katanya sambil mengusap dagunya, aku sangat menantikan untuk melihat seberapa hebat manipulasi racunnya dan seberapa berbedanya dengan yang lain. Aku lebih tertarik pada kekuatan supernya yang tidak normal. Zosia berkata dengan kelopak matanya berkedut, itu terlalu tidak normal, seharusnya itu ilegal. Aku ragu kalau kekuatan fisikku bisa menyamainya. Jangan berlebihan sekarang.
Barry melambaikan tangannya dan berkata, jangan lupa bahwa dia hanya memecahkan tengkorak raksasa itu setelah membuatnya tak berdaya. Barry, kaulah yang melupakan sesuatu. Sang kepala melirik Barry dan mengingatkannya dengan santai, apakah kau lupa bahwa dia mampu memperbesar ukurannya hingga 40 meter plus? Barry merasa otaknya seperti dihantam palu setelah kenangan tentang pertandingan kelima Felix muncul kembali di benaknya. Kenangan yang menunjukkan bahwa Felix bisa tumbuh sebesar paus jika dia mau. Astaga, kalau dia sekuat ini tanpa menggunakan kemampuan itu, aku tidak berani percaya apa yang akan terjadi kalau dia menjadi sebesar itu. Ucap Barry dengan nada gemetar, merasa ngeri melihat bayangan Felix untuk pertama kalinya. Seperti yang kukatakan, dia bukan bagian dari kemampuan kita dan kita hanya bisa meminta para tetua untuk menangani masalah itu. Kepala suku berkata dengan tenang, mereka adalah orang-orang yang akan menghukumnya jika kita bertemu dengannya lagi. Intip, wah, hadirin sekalian, babak pertama itu benar-benar penuh kejutan. Kata Luna sambil menyeka dahinya yang berkeringat setelah akhirnya selesai mengomentari tayangan ulang Felix. Kemudian, dia mengarahkan mikrofonnya ke siaran Felix dan mengumumkan, kita telah menemukan serigala berbulu domba sejati. Mari kita lihat berapa banyak mangsa yang akan diburunya. Tepat setelah suaranya bergema di stadion, semua pemain yang tersisa telah menerima pemberitahuan di benak mereka, perombakan pertama akan dimulai dalam 5 detik. Bersiaplah untuk teleportasi. Ketika Felix membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya duduk di ruangan yang sama persis seperti sebelumnya. Cukup lebar untuk menampung pertempuran dan juga mustahil untuk menelannya seluruhnya dengan racun atau pasir. Sekarang semua orang sudah diteleportasi ke ruangan baru. Informasi pengintaianku sebelumnya tidak begitu berguna, pikir Felix sambil mengeluarkan 2 kunci yang dimilikinya. Saat dia melenyapkan Baguga, kunci apartemennya dan targetnya telah diberikan kepada Felix. Karena Felix tidak mengetahui identitas target, ia meminta dalam benaknya, Ratu, saya ingin mengganti kedua kunci dengan 4.000 poin permainan. Apakah kamu yakin? Ya, melelahkan. Lebih besar dari 4.000 GP telah berhasil disetorkan ke akun Anda. Kurang dari, setelah munculnya notifikasi itu, kunci di tangan Felix menghilang. Sedetik kemudian, kunci lain muncul di telapak tangannya. Sepertinya semua pemenang dari perburuan terakhir tidak ingin kehilangan poin permainan gratis. Luna terkekeh sambil menunjukkan Blood Merchant dan yang lainnya mengubah kunci mereka menjadi poin. Berdasarkan aturannya, setelah setiap pengocokan, pemburu yang tidak memiliki kunci kedua akan diberikan kunci lain. Tetapi, karena mereka sudah menemukan satu yang memiliki mangsanya, mereka tidak akan mendapatkan kunci ketiga. Itu untuk menghentikan para pemburu agar tidak benar-benar mengejar 2 target dalam satu siklus. Jadi, jika mereka tidak menukar game kedua mereka, itu sama saja dengan membuang 2 KGP tambahan. Tuan Felix, tersisa 1 menit sebelum siklus siang hari dimulai. Sang Ratu memberitahu dengan tekun. Data sebelumnya tidak berguna dan dia tahu bahwa tidak mungkin mengulangi strategi yang sama. Lagi pula, dia telah kehilangan semua petir yang tersimpan dan dia tidak dapat menyimpan lebih banyak lagi karena itu mengharuskan dia untuk terus berfokus pada energi mentalnya. Fokusnya terbagi di tengah pertempuran bukanlah pilihan melawan para petarung berpengalaman. Dia tahu bahwa dia bisa menghabiskan waktu luangnya untuk melepaskan medan listrik lagi dan menyerapnya. Namun, itu tidak sepadan dengan hilangnya energi unsur. Lagi pula, dia tidak memiliki 100% energi petir yang tersimpan di tubuhnya. Sebenarnya hanya 45% energi petir sementara 45% energi racun dan sisanya 10% energi pasir. Untuk berjaga-jaga apabila dia perlu menggunakan 2 pasir aktif yang tersisa, Asteris Sen Burial dan Sen Domain Asteris. Jumlah apartemen telah dikurangi. Tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi seharusnya 10 hingga 15 berdasarkan jumlah pemain yang tereliminasi di putaran pertama. Felix berpikir, karena semua pemain tidak tahu tentang daftar kematian, saya yakin beberapa dari mereka akan memanfaatkannya dan tetap tinggal di apartemennya selama putaran ini. Bukankah itu terlalu berisiko? Sela Asna dengan mulut penuh popcorn, mereka mungkin apartemen mereka ditemukan dan selama siklus malam, mereka akan terkena penalti dengan debuff sebesar 10% dan itu akan membuat mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran mereka. Tapi, bagaimana kalau mereka tidak ketahuan? Felix berkata dengan tenang, tentu, mereka tetap akan kena penalti,
tapi jangan lupa bahwa pemain tidak akan keluar dari pertarungan tanpa cedera seperti yang kualami. Oh, jadi strategi pemain-pemain itu adalah menyerah pada siklus ini dan membiarkan yang lain bertarung dan melukai diri mereka sendiri. Selama siklus ketiga, mereka mungkin memiliki 10% debuff, tetapi itu tidak akan lebih buruk daripada cedera yang disebabkan oleh pertempuran hidup dan mati. Asna berkata dengan suara teredam. Tepat sekali. Felix menambahkan, saya yakin para pemburu yang terluka dari siklus sebelumnya mungkin juga melakukannya untuk memberi diri mereka waktu untuk pulih. Tentu saja, itu jika mereka tidak punya cara untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Jadi kau masih melanjutkan rencana awalmu untuk menipu pedagang darah? Tanya Asna. Cek, kalau lo bisa baca pikiran dan lihat rencana gue, ngapain gangguin gue dengan pertanyaan-pertanyaan? Felix mendecak lidahnya kesal. Seperti biasa, Asna tersenyum menawan, hanya untuk membuatmu jengkel. Aku mengabaikanmu. Kelopak mata Felix berkedut saat dia hendak duduk di kursi berlengan. Sepertinya Tuan Tanah tidak punya niat untuk mengintai di siklus itu. Komentar Luna. Ia mengatakan demikian karena para pemain telah diberi hak untuk meninggalkan apartemen mereka. Saat ini, lantai apartemen sudah terisi setengahnya dengan lebih dari 16 pemain. Luna memberi Felix waktu sebentar untuk melihat apakah dia akan pindah atau tidak. Setelah melihat bahwa Felix bersikeras untuk tetap tinggal, Luna menggantikannya dengan yang lain. Sudah ketemu? Tanya pedagang darah sambil melihat ke sekeliling di balik tabir darah itu. Tidak, Van Lord menjawab, saya akan mencari dari atas ke bawah, mencoba meniru saya. Baiklah, keduanya terus berusaha mencari target terbaru mereka sambil mencari Felix. Sayang, menit demi menit berlalu dan mereka sudah hampir memeriksa 9 dari 10 lantai, namun Felix masih belum menampakkan dirinya. Apakah menurutmu dia pergi berburu dan gagal? Van Lord bertanya dengan ekspresi getir. Dia ingin berurusan dengan Felix secara pribadi untuk mendapatkan hadiah besar itu. Namun, kemungkinan itu terjadi tampak suram. Ada kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Blood Merchant tidak membuat keadaan menjadi lebih baik dengan persetujuannya. Jika memang begitu, apakah leluhur akan menghukumku karena tidak menuruti perintahnya? Ekspresi tenang saudagar darah sedikit berubah saat memikirkan hal mengerikan itu. Namun tak lama kemudian, ia pun bangkit dan berpikir positif. Bukan salahku kalau sampah itu akhirnya gagal membunuh mangsanya yang pertama sementara kekuatannya meningkat 10%. Benar-benar, kenapa dia malah jadi juara? Blood Merchant tidak asing dengan permainan para juara karena ia telah mengetahuinya sejak ia lahir berkat pelatihan ekstensifnya untuk menjadi seorang juara. Keluarga vampir prestisenya memiliki warisan tersembunyi sejak lama dalam memelihara dan mendidik anak-anak vampir agar dapat menjalankan tugas mereka sebagai pembela leluhur mereka. Maka, ia pun paham bahwa dirinya hanyalah yang paling lemah di antara semuanya jika dibandingkan dengan para juara sejati yang mendatangkan keuntungan paling besar bagi sang leluhur. Namun, ia tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa bukan hanya satu leluhur, melainkan dua di antara mereka yang akan menjadikan seorang manusia rendahan sebagai jagoan mereka. Dalam pikirannya, itu sama saja dengan meludahi pertandingan bergengsi yang hanya diperuntukkan bagi orang kuat dan bangsawan. Beruntung dia tidak jadi bertemu denganku. Setelah berpikir demikian, pedagang darah menghela napas panjang untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan terus berjalan dari satu lantai ke lantai lainnya, mencari mangsa berikutnya. Sementara itu, Felix terus mengetuk sikunya sambil memutar gagang pintu, berkonsentrasi padanya selama lebih dari 25 menit sekarang. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak kunci masuk ke lubang kunci tetapi tidak satu pun berhasil membukanya. Felix sebenarnya ingin pemburunya menemukannya karena itu termasuk dalam rencana utamanya untuk menghadapi pedagang darah. Anda lihat, dia tidak hanya ingin bertarung dan menang melawannya, tetapi ingin menunjukkan bahwa dia jauh berbeda darinya dalam segala hal. Itulah metodenya sendiri untuk mempermalukannya dan memberi kemenangan pada J.R. Mumander saat ini. Celakanya, ia menunggu dan menunggu namun tetap saja tidak seorang pun membuka kunci kamarnya. Hanya tersisa 1 menit, kurasa targetku bersembunyi seperti. Felix menyipitkan matanya pada gagang pintu setelah melihat kunci baru masuk. Ia mengira bahwa itu akan menjadi percobaan yang gagal seperti sebelumnya. Namun, yang mengejutkannya, kuncinya malah berbelok ke kiri. Apartemen pemilik rumah telah ditemukan. Seru Luna keras-keras segera setelah mendapat pemberitahuan. Sebelum pemirsa bisa bereaksi,
dia mengalihkan kamera ke pintu apartemennya. Itu sebenarnya Hellscrow, seru Luna kegirangan, sang maestro api melawan si aneh yang tidak normal itu. Ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan, bukan begitu? Wah, para penonton pun bersorak serempak, mengikuti sorak-sorai kedua idola itu. Mereka tidak peduli jika mereka bukan idola mereka selama mereka bisa menghibur mereka dengan pertarungan yang epik. Hellscrow tidak mau repot-repot pergi karena dia akan diteleportasi ke apartemennya dalam beberapa detik. Dia mungkin seorang halfling dari spesies Crows tapi dia tidak memiliki sayap sama sekali. Sebaliknya, tubuh bagian atasnya hampir menyerupai manusia dengan rambut oranye panjang yang halus dan tato burung gagak di seluruh kulitnya yang kecoklatan, tampak seperti suku aborigin. Di sisi lain, bagian bawah tubuhnya merupakan salinan persis dari kerutan di sudut mata yang berwarna gelap dengan cakar, bulu berwarna gelap, dan segala hal lainnya. Beberapa saat kemudian, siklus siang hari selama setengah jam telah berakhir. Dalam siklus ini, 8 pemain telah menemukan target mereka dari total 21 pemain. Ini berarti kemungkinan besar siklus berikutnya hanya akan mencakup 14 atau 13 pemain. Wus, wus. Saat siklus malam dimulai dan bulan darah muncul, setiap pemain di koridor telah dibawa ke apartemen mereka. Semoga saja ini bukan apartemen Anissa, gumam gerbang neraka dalam hati sembari pecah menjadi partikel-partikel cahaya. Anissa adalah seorang wanita dari ras nelayan yang jelas mampu memanipulasi air sesuai keinginannya. Oleh karena itu, Hellscrow sangat takut bertemu dengannya di game ini. Dia sangat berharap agar dia tersingkir. Di matanya, dia sebenarnya satu-satunya ancaman potensial terhadap promosinya. Celakanya, ia akan segera mengetahui adanya ancaman lain yang jauh lebih mematikan daripada Anissa. Saat ini, ancaman itu sedang meretakkan buku-buku jarinya sambil berjalan perlahan ke sudut ruangan dengan jejak kabut kehijauan beracun di belakangnya. Alasan Felix menciptakan awan racun kehijauan itu adalah untuk memeriksa seberapa lemah kendali dan potensinya setelah ia menerima debuff sebesar 10% pada setelan terkuatnya. Dalam kasusnya, itu jelas manipulasi racunnya. Kalau saja aku punya sihir manipulasi racun di gudang senjataku, mungkin aku akan khawatir sekarang. Felix menyeringai jahat sementara tangannya telah sepenuhnya diselimuti oleh petir berwarna ungu. Sayang sekali, kemampuan petirku sendiri tidak terlalu buruk. Sementara itu, di lantai paling atas, Hellscrow terlihat berlari kencang di koridor sambil memperlihatkan semua tatonya yang bersinar terang seperti terbakar. Di belakangnya ada beberapa pemburu lagi, yang juga mencari target mereka. Di tengah suasana yang gelap dan suram ini, Hellscrow bertindak seperti bintang terang yang memimpin jalan bagi para pemburu lainnya. Ayo, 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 bunuh mereka untukku. Penampilan Luna yang imut tidak ada lagi karena kata-katanya yang menyeramkan membuat bulu kuduk beberapa penonton merinding. Peri yang jatuh sebenarnya adalah iblis kecil. Dalam beberapa saat, Hellscrow telah tiba di apartemen Felix. Alih-alih langsung masuk, ia mengetukkan kedua kakinya yang telanjang ke tanah 2 kali dan api merah menyala muncul dari telapak kakinya dan melahap tubuh bagian bawah dan punggungnya. Namun, hal itu tidak berhenti di situ karena telah membentuk 2 sayap flamboyan yang indah di punggungnya dan sebuah helm di kepalanya. Entah mengapa, ia hanya menyisakan lengan dan dadanya. Meski begitu, dia terlihat sangat keren dengan transformasi seperti itu. Itu dia, transformasi elemen khas Hellscrow, Eternal Flames Body Armor. Komentar Luna dengan penuh semangat sambil menyorotkan kamera ke arah Hellscrow, mencari cahaya sebanyak mungkin ke arahnya. Pelindung itu mampu melindungi Hellscrow secara otomatis dari serangan apapun yang menargetkan area dadanya. Dia berlatih secara khusus selama bertahun-tahun untuk membuat alam bawah sadarnya memanfaatkan apinya seperti anggota tubuhnya. Tidak buruk juga. Cheruve menganggukkan kepalanya tanda setuju, mengetahui bahwa manipulasi api internal Hellscrow telah mencapai tahap pertama pengendalian ketidaksadaran. Ini sebenarnya salah satu langkah yang paling sulit karena memungkinkan elemen bergerak bebas dengan sendirinya seperti halnya manusia bernapas tanpa memikirkannya. Felix masih jauh dari mencapai level ini meskipun ia telah melangkah ke tahap manipulasi kedua. Nah, melangkah ke tahap itu artinya dia sekarang dapat melakukan manipulasi eksternal. Itu tidak berarti bahwa ia menjadi dewa manipulasi internal. Sama sekali tidak, ia masih memiliki banyak kekurangan yang harus ditambal. Ini sudah dimulai. Ketika Luna melihat Hellscrow mengeluarkan kuncinya, dia membelah kamera menjadi 2 bagian.
Sementara sisi yang satu memperlihatkan Hellscrow sedang mencoba masuk, sisi yang lain memperlihatkan Felix bersandar ke dinding dengan matanya menempel di pintu. Lengannya masih diselimuti oleh muatan petir berwarna ungu yang tampak aneh itu. Keok, tiba-tiba, Hellscrow membuka pintu lebar-lebar setelah membukanya dengan kuncinya. Saat dia melihat tidak ada seorang pun yang terlihat, dia meningkatkan kewaspadaannya semaksimal mungkin. Siapakah pemain yang menjadi incaranku dan di mana dia bersembunyi? Pikirnya sambil mengintip ke dalam apartemen tanpa menginjakkan kakinya ke dalam. Apakah dia tak terlihat atau bersandar pada salah satu dari dua dinding itu? Dia mengernyitkan alisnya, aku perlu mencari tahu, tetapi apiku tidak bisa masuk ke apartemen kalau kakiku tidak ada di dalamnya. Berdasarkan informasi yang kukumpulkan dari para pemain itu, tak satu pun dari mereka yang tampaknya memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Hellscrow bernalar, ini berarti mangsaku ada di balik salah satu tembok itu, menunggu untuk menerkamku. Setelah menemukan masalahnya, mudah untuk menemukan solusinya. Suara mendesing. Hellscrow tidak berpikir dua kali saat ia terbang maju. Begitu kepalanya memasuki apartemen, ia merentangkan kedua lengannya ke samping dan berteriak, Inferno. Aduh aduh aduh. Kolom api merah raksasa muncul dari telapak tangannya dan melahap dinding, seolah-olah telah dihantam oleh dua penyembur api. Felix yang kewaspadaannya tak pernah menurun, tak segan-segan mengarahkan tangannya ke bagian atas tembok di atasnya. Gila, sebelum para penonton sempat bertanya-tanya kemana ia membidik, busur listrik berwarna ungu seperti tali telah tiba-tiba muncul dan mengangkat Felix ke tujuan yang dipilihnya. Oh, bukankah itu teknik tarikan listrik Thor? Aspido Celone berkomentar sambil menggaruk dagunya karena penasaran. Haha, Aspi langsung ingat karena dulu dia pernah diganggu puluhan kali. Kumiho tertawa sambil menutup mulutnya. Sementara primogenitor lainnya terkekeh mendengarnya, Aspido Celone cukup bijak untuk mengabaikan mereka dan terus menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Sial, Felix tidak mau repot-repot membuka mulut dan mengobrol dengan Hellscrow saat dia memanfaatkan ketidakmampuan lawannya untuk berada dalam posisi bertahan dengan melepaskan busur listrik seperti tambatan yang sama. Tentu saja, Hellscrow tidak melihatnya hanya setelah mencapai tubuhnya. Meskipun sayapnya yang menyala-nyala secara refleks menutupi tubuhnya, mencoba melindunginya dari bahaya, itu hanya mengurangi kerusakan yang ditimbulkan karena api dan petir merupakan energi yang tidak dapat menghalangi jalan masing-masing. Kecuali jika salah satu cukup kuat untuk mengalahkan yang lain. Itulah sebabnya Felix menghindari kobaran api yang ganas sebelumnya alih-alih memasang medan listrik untuk menghalanginya. Sial, serangan telak dari Tuan Tanah. Teriak Luna keras sambil melihat Hellscrow bergerak-gerak di tempatnya saat muatan petir ungu terus mengalir di kulitnya. Perlu, untuk melepaskan diri. Hellscrow mengalami kesulitan untuk berpikir dengan benar ketika ratusan ribu volt membuat sarafnya mati rasa. Akan tetapi, sebelum ia dapat mencoba memikirkan cara keluar dari kondisi lumpuhnya, Felix membuat gerakan menarik dengan jarinya, yang menyebabkan lengkungan seperti tali itu menyeret Hellscrow ke arahnya. Busur petir itu benar-benar menyerupai sejenis cambuk yang tidak akan melepaskan sasarannya setelah menempel padanya. Ia terus menarik Hellscrow ke dinding sementara di saat yang sama melumpuhkannya. Gedebuk, tubuhnya akhirnya terbanting ke dinding dan menolak untuk naik. Felix tidak berusaha menariknya lebih jauh. Sebaliknya, dia melakukan yang sebaliknya dengan menarik dirinya ke arah Hellscrow. Saat merasakan bahaya yang datang, Hellscrow membuka mata merahnya dengan susah payah dan membiarkan apinya berkobar liar tanpa kendali yang canggih. Suara mendesing. Hasilnya adalah terciptanya matahari ketika api merah muncul dari setiap inci tubuhnya dan meluas ke atas. Kotoran, fiuh. Felix menghentikan serangannya dan mengulurkan tangannya ke arah lain, mengangkat dirinya menjauh dari kobaran api yang membubung. Ketika ia menempelkan kakinya ke tembok, ia berjongkok sambil memandangi terik matahari yang sepertinya takkan pernah padam hingga selamanya. Baik Hellscrow maupun lengkungan petir tidak terlihat lagi. Kekuatan yang dilepaskannya terlalu besar untuk mampu aku tangani, pikir Felix setelah dia kehilangan koneksi dengan busur petir itu. Hellscrow berhasil membebaskan dirinya setelah membayar harga yang mahal. Konfrontasi singkat ini jelas menguntungkan Tuan Tanah. Komentar Luna, benar saja, Hellscrow sangat marah karena dia tahu bahwa dia telah kehilangan sedikitnya 20% energinya saat melarikan diri. Aku tidak sanggup untuk tertangkap lagi. Aku masih di siklus kedua, tetapi aku hanya punya 61% yang tersisa.
Hellscrow berpikir dengan ekspresi muram. Ia memahami bahwa untuk memenangkan kejuaraan, energi harus diperlakukan seperti emas. Jika tidak, ia akan mencapai pertempuran terakhir dengan energi kurang dari 5%. Tanpa penundaan kedua, Kraushell telah menarik kembali apinya ke bentuk baju Zira aslinya. Sayapnya yang menyala tidak mengepak untuk mengangkatnya tetapi mulai memancarkan api biru di ujungnya seperti jet. Hasilnya dia terlempar tinggi ke atas, hampir menyentuh langit-langit dalam waktu kurang dari 2 detik. Sementara itu, Felix masih menempel di dinding karena busur petir. Keduanya tidak bergerak karena mereka sedang menilai kekuatan masing-masing dari konfrontasi terakhir. Seperti yang diduga, dia bukan orang bodoh yang bergabung dalam permainan promosi tanpa memiliki sesuatu untuk mendukungnya. Hellscrow berpikir dengan ekspresi serius, aku tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan petir lainnya. Hal terbaik yang bisa kulakukan adalah menjaga jarak dan membombardirnya dengan serangan jarak jauh. Felix tidak tahu apa yang dipikirkan Hellscrow tetapi dia dapat menduga bahwa dia akan mencoba menekannya dari langit. Itu hanya keputusan yang logis. Oleh karena itu, dia mulai membuat rencana ke depan untuk menerobos penindasan itu dan mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan. Sayang, Hellscrow tidak memberinya banyak waktu untuk memikirkannya karena ia telah menciptakan 2 bola api seukuran bola basket dan mengayunkannya ke arahnya secara tiba-tiba. Fiu ledakan. Karena jaraknya masih terlalu jauh, Felix berhasil dengan mudah menghindarinya dengan melompat ke samping dan ditarik kembali ke dinding dengan kemampuannya. Melihat betapa mudahnya Felix mengelak, Hellscrow memutuskan untuk menurunkan tinggi badannya hingga dia berada 25 meter dari Felix. Dia tidak berani melangkah ke jarak 20 meter karena dia tahu kemampuan petir Felix akan melewatinya dalam sekejap. Wus, ledakan-ledakan. Sayangnya, jangkauan baru itu masih belum cukup optimal untuk menghadapi Felix karena manuver 3 dimensinya. Dia mampu menarik dirinya ke tanah lalu menggunakan tangan lainnya untuk menarik dirinya ke dinding lain. Sialnya, ia bahkan menghindari bola api yang melaju kencang dan memprediksi tempat pendaratannya hanya dengan membeku di udara. Caranya adalah dengan menggunakan lengkungan seperti tali dari kedua lengan untuk menarik dirinya ke arah yang berbeda di saat yang bersamaan. Gerakan yang luar biasa dari Tuan Tanah. Dia benar-benar mengeluarkan potensi terbaiknya. Meskipun, apa sebenarnya fungsinya? Luna menggumamkan bagian terakhir itu pada dirinya sendiri. Dia ingin menjelaskan rincian kemampuannya tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah melihat para penonton bersorak keras tanpa peduli, dia memanifestasikan hologram samping dan mengetikkan rincian kemampuan yang diketahui di bilah pencarian. Bilah pencarian ini tidak bersifat publik untuk semua orang, melainkan merupakan bilah pencarian tingkat lanjut yang dikhususkan bagi MC dan anggota berperingkat lebih tinggi di Esgalions. Oleh karena itu, kemampuan itu telah ditemukan dalam data dan Luna membacanya dengan cepat. Kemudian, dia menunggu hingga Felix menggunakannya untuk menghindari bola api lainnya dan memberitahu para penonton dengan penuh semangat, selama Tuan Tanah berada di dekat suatu objek, dia akan terus menarik dirinya sendiri dengan menggunakan busur listrik seperti tali. Itu karena ia dapat menempel pada benda melalui daya tarik magnet atau elektrostatik dan dapat digunakan untuk mengangkat diri ke suatu tempat, atau menarik benda ke arah pengguna dan mengubahnya menjadi perisai atau senjata. Dia mengakhiri komentarnya dengan satu informasi terakhir, dia memang cukup tidak beruntung. Kalau saja ruangannya tidak sepenuhnya kosong, dia bisa saja menggunakan benda-benda dan melemparkannya ke Hellscrow. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Seluruh apartemen berada di bawah bombardir Hellscrow karena pergerakan Felix yang tidak dapat diprediksi. Hal ini mengakibatkan ledakan dan kilatan petir terjadi di setiap area, menciptakan pemandangan yang memukau namun mematikan. Akan tetapi, setelah beberapa bom lagi, Hellscrow berhenti melemparkan bom lagi. Ia hanya terus mendengus sambil menatap Felix yang terpaku di dinding bagaikan laba-laba dengan ekspresi jengkel. Setelah menyadari bahwa ia akhirnya berhenti, Felix menderakan lehernya sambil mengendurkan bahunya yang tegang. Namun, tatapannya tak pernah lepas dari sasarannya. Hanya tersisa 20 menit dalam siklus malam. Felix berpikir dengan tenang, dia pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya di ronde berikutnya atau setelahnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkanku bertahan karena dia akan mendapatkan 30% debuff dari seluruh kekuatannya. Itu akan menjadi kelemahan yang mematikan di siklus berikutnya. Seperti dugaan Felix, Hellscrow memang sedang berada di bawah tekanan besar saat ini.
Dia menyadari Felix merupakan lawan tangguh yang tidak akan bisa dikalahkan oleh serangan lemah seperti itu. Kendalikan dirimu. Hellscrow mengeraskan ekspresinya, jika aku tidak menyelesaikan ini secepat mungkin, aku benar-benar akan kehilangan harapan untuk memenangkan permainan. 30% dalam satu kemampuan, jika dia mati, aku masih punya cukup kekuatan untuk berjuang demi kemenangan. Jika tidak, Hellscrow menatap Felix dengan dingin, tidak boleh ada kegagalan lagi untuk menaikkan pangkatku. Ketika Felix mendekatkan wajahnya ke Hellscrow dan melihat ekspresi itu, dia tahu bahwa dia serius. Itu akan datang. Felix menegangkan telapak kakinya, siap untuk bergerak kapan saja. Akan tetapi, baik dia maupun para penonton tidak mengantisipasi bahwa Hellscrow tidak akan terus mengandalkan serangan jarak jauhnya. Mereka menduga demikian dari fakta bahwa tubuh Hellscrow telah terbakar habis dalam api merah sementara terus menyebar lebih jauh tanpa kehilangan bentuk. Semua orang dapat melihat bahwa wujudnya menyerupai burung gagak api raksasa dengan sayap, cakar, dan bulu yang terbuat dari api. Penjelmaan burung gagak, seru Luna kegirangan. Teknik yang rumit untuk dilakukan karena memerlukan keterampilan tinggi dalam manipulasi internal maupun eksternal. Bunuh dia, kakak, sial, kalau saja aku punya kemurnian yang lebih tinggi, aku bisa melakukan teknik yang sama. Kamu bisa, Crow, menangkan untuk suku. Para penonton para Halfling Crow, yang tidak begitu dikaruniai garis keturunan Phoenix, hanya bisa menyaksikan si gagak raksasa yang menyala-nyala itu dengan ekspresi terpesona bercampur rasa iri yang terpendam. Sama seperti manusia, keturunan primogenitor dapat dibagi menjadi yang berbakat dan yang tidak berbakat sejak kelahiran mereka. Bagi manusia, hal itu bergantung pada peringkat afinitas mereka, tetapi bagi keturunan primogenitor, hal itu bergantung pada kemurnian garis keturunan mereka. Apakah mereka memiliki konsentrasi garis keturunan leluhur yang lebih tinggi atau tidak? Hanya mereka yang memiliki konsentrasi lebih tinggi yang dapat memiliki manipulasi terbatas sejak lahir. Yang lainnya agak seperti binatang, hanya mewarisi kemampuan acak. Itulah sebabnya ada penonton dan penggemar bahkan dalam perlombaan tersebut karena tidak semua orang dilahirkan sama. Saat ini, mereka hanya bisa memandangi kemampuan luar biasa sang idola dalam menciptakan serangan yang begitu dahsyat dan mengerikan. Burung gagak api terbang ke arah Felix dengan cepat bagaikan sebuah jet, menyebabkan keringat bercucuran di dahinya akibat panas mengerikan yang terus-menerus dilepaskannya. Felix tidak punya satu pikiran pun untuk tetap berada di posisinya saat ia buru-buru mengangkat dirinya ke tanah dan berlari ke arah yang berlawanan. Ruangan itu memang besar tetapi tidak cukup besar bagi Felix untuk berlari kencang selamanya. Ketika Felix berbalik dan melihat burung gagak api itu lebih cepat darinya, ia tahu bahwa situasinya akan suram bahkan jika ia mengandalkan tarikan listriknya untuk bertahan hidup. Kurasa aku takkan bisa memenangkan ini tanpa membuang lebih banyak energi dari yang kukira. Felix tersenyum kecut sesaat sebelum mengubah ekspresinya menjadi serius. Akibat kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya di permainan lamanya, saat ia terlalu banyak membuang-buang energi dan hampir bunuh diri, Felix jadi pelit dalam mengonsumsi energinya. Oleh karena itu, ia selalu berpikir terlebih dahulu apakah ia bisa menemukan metode yang bisa menyelesaikan pertarungannya tanpa menggunakan kemampuannya yang menghabiskan sebagian besar energinya. Celakanya, Hellscrow bukanlah pemain tanpa nama yang mampu mencapai prestasi tersebut. Wus, benar saja, Hellscrow tahu apa yang dilakukannya karena ia tidak hanya mengejar Felix tetapi juga mulai menyemburkan bola api besar dari mulut Crow ke arahnya. Hal ini membuyarkan lamunan Felix karena ia terpaksa fokus menghindari serangan mematikan tersebut. Temboknya terlalu dekat, seru Luna, apakah dia akhirnya akan terpojok? Sebelum suaranya sempat terekam dalam pikiran pemirsa, Felix mengayunkan kedua lengannya yang menggetarkan ke tanah di depannya. Astaga, busur-busur keunguan itu dilepaskan mirip ular dan melekatkan diri 10 meter jauhnya dari Felix. Lalu, wus, para penonton dibuat terkejut setelah melihat Felix baru saja melontarkan dirinya ke arah tembok dengan memanfaatkan kedua lengkungan itu seperti ketapel. Busur petir berperan seperti karet sementara tanah berperan seperti pegangan. Dengan gaya tarik yang dihasilkan dari kedua busur itu, Felix akhirnya mencapai dinding dalam sepersekian detik. Tanpa memanfaatkan apapun, Felix hanya mengandalkan kekuatan dahsyatnya untuk bangkit kembali dari dinding dan mendorong dirinya seperti peluru ke arah raksasa Crow yang menyala-nyala. Apa-apaan, gagak neraka berhasil mengucapkan kalimat ini sebelum dia benar-benar ketakutan saat melihat tubuh Felix,
yang tumbuh hingga sebesar inkarnasi gagaknya. Namun, bukan itu yang terjadi saat Felix menjentikkan kedua jarinya sambil bergumam pelan, medan listrik X-16. Mereka mengatakan waktu terasa melambat saat kita takut terhadap nyawa kita. Pada saat ini, pupil mata Hellscrow yang membesar menunjukkan kepadanya dalam gerakan lambat bagaimana tubuh Felix yang besar melepaskan percikan-percikan kecil yang tidak berbahaya di awal sebelum berubah menjadi matahari putih kedua. Sangat cerah, pikir Hellscrow sambil menatap lurus ke arah matahari yang bersinar terang, cukup terang untuk menutupi api milik Crow. Tanpa sepengetahuannya, itulah pikiran terakhir yang akan terlintas di benaknya sepanjang hidupnya karena saat waktu kembali berjalan normal, dia mendapati dirinya buta, tuli, rileks, dan bebas. Tak ada rasa sakit, tak ada penderitaan, tak ada naluri terakhir untuk bertahan hidup. Semuanya serba bebas. Sementara itu, baik pemirsa maupun Luna tidak dapat melihat apapun dari interaksi tersebut karena cahaya terang telah mengubah layar sepenuhnya menjadi putih. Satu-satunya hal yang berhasil mereka dengar hanyalah suara mendesis keras yang tertunda dan menjengkelkan. SZL. Sebelum mereka dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi, layar yang memutih itu telah kembali normal, memperlihatkan otot-otot Felix yang berotot dalam wujud raksasanya. Dan tidak ada yang lain. Hanya dia yang berdiri di atas bercak hitam pekat di lantai sambil melirik acuh tak acuh ke arah sekumpulan abu yang beterbangan. Sebenarnya dari manipulasi ukuran, keheningan mematikan telah menyelimuti stadion. Penonton dari seluruh penjuru alam semesta hanya bisa memandang teman-teman atau anggota keluarga mereka dengan mata terbuka lebar. Tubuh Felix telah menyusut ke ukuran normal namun para penonton masih belum bereaksi. Mata mereka hanya bisa secara refleks mengikuti gerakannya saat dia berjalan kembali ke kursi berlengan yang masih utuh dan duduk di atasnya. Ia menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya sambil mengenakan satu set pakaian baru dan mengulang slogan mereknya dengan ekspresi menyeringai, "Pakaian Tuan Tanah, hanya pemenang yang berhak memakainya." Bagai mantra sihir yang diucapkan, para penonton meledak dalam kegaduhan histeris karena masing-masing berteriak lebih keras dari yang lain sambil pipi memerah. Penggemar Felix merupakan kelompok fanatik yang bersemangat dan tidak mau repot-repot memikirkan konfrontasi terakhir. Mereka hanya mengeluarkan drum, bendera, dan alat-alat lainnya, lalu mulai meneriakkan yel-yel sekeras-kerasnya. Pemilik tanah, pemilik tanah, pemilik tanah, pemilik tanah. Sementara itu, penonton lainnya tidak ada yang secara fanatik menyemangati Felix, tetapi saling bertanya atau meneriakkan pertanyaan mereka di udara, berharap ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah, kemana Hellscrow pergi? Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah penggemarnya yang tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti itu. Beberapa dari mereka bahkan pingsan di tempat, takut setengah mati bahwa idola mereka telah tewas tanpa sehelai tulang pun. Namun, yang lain lebih optimis karena mereka tahu bahwa Felix tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti itu. Dia hanya manusia kan, idola kita pasti menggunakan kupon penyerahan. Itulah satu-satunya kesimpulan yang logis. Dasar MC yang nggak berguna. Tunjukkan saja apa yang terjadi pada idola kami. Kami mau lihat tayangan ulangnya. Tanpa sepengetahuan para penggemar tersebut, Luna telah tersadar dari lamunannya lebih cepat dari yang lain dan langsung menonton tayangan ulang untuk memahami situasi dengan lebih baik sebelum berkomentar. Dia mungkin peri yang jatuh dan mungil, tetapi dia sangat profesional. Apa yang dia lihat, sangat mengejutkannya. Ibu peri yang terkasih, apakah dia benar-benar manusia atau ras baru dalam tubuh manusia? Luna menelan ludah sambil menyaksikan bagaimana tubuh Hellscrow hancur berkeping-keping seperti debu oleh jutaan lidah petir yang menyambar seluruh tubuhnya hingga ke sumsum. MC tidak berguna, tunjukkan tayangan ulangnya. Mendengar keributan itu lagi, Luna menggelengkan kepalanya untuk menenangkan pikirannya, lalu menggerakkan jarinya di layar besar, mengganti wajah Felix dengan apa yang diinginkan pemirsa. Tayangan ulang tersebut tentu saja merupakan versi yang telah diedit, yang memungkinkan pemirsa memahami apa yang terjadi pada Hellscrow. Sementara para penonton tercengang oleh kebenarannya, Manananggal, Wendigo, dan Saurus saat ini tengah berdiskusi. Ini bagus untuk kita, dia akhirnya menggunakan manipulasi ukuran dengan kemampuan elemen lainnya. Itu seharusnya menghabiskan sebagian besar energinya karena tidak bertambah seiring dengan ukurannya, kata Saurus. Manananggal dan Wendigo menganggukkan kepala tanda setuju.
Sama seperti primogenitor lain yang menonton permainan tersebut, mereka telah melakukan penelitian terhadap Felix dan mengetahui tentang manipulasi ukuran tubuhnya dari permainan sebelumnya. Dua orang di antaranya bahkan memiliki karunia yang sama, membuat mereka mengerti sepenuhnya kelebihan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya, tentu saja peningkatan ukuran akan secara otomatis meningkatkan kekuatan fisik. Namun, ini hanyalah manfaat dasar. Manfaat sebenarnya adalah peningkatan kekuatan pada kemampuan elemen. Hanya akal sehat saja jika bola api yang ditembakkan oleh manusia tidak akan memiliki kekuatan yang sama dengan bola api yang ditembakkan oleh makhluk kosmik seukuran planet. Ukuran penting dalam segala hal. Felix baru saja menggunakan medan listriknya sambil memperbesar X-16. Itu sama saja dengan menggunakan medan listrik 16 kali sekaligus. Kekuatan yang terpancar dari kemampuan itu cukup untuk mengubah Hellscrow menjadi debu karena dia hanya bersembunyi di dalam crow yang menyala-nyala. Kekuatan itu tidak dapat menghalanginya banyak. Namun, ada kerugian lain yang muncul seiring bertambahnya ukuran tubuh. Yaitu energi yang tersimpan tidak akan bertambah secara ajaib. Kapasitasnya meningkat secara alami tetapi energinya sendiri tetap sama. Itulah sebabnya para primogenitor terus berburu energi selama perjalanan ruang angkasa mereka saat memanfaatkan manipulasi ukuran dan mengapa Felix akhirnya menghabiskan 70% energinya hanya untuk serangan itu. Dia hanya mampu menggunakannya setelah peningkatan ETSA terakhir yang meningkatkan kapasitasnya. Jika dia akhirnya berhadapan dengan dua pemain lain sebelum juara Anda, dia tidak akan punya cukup energi untuk mengangkat lengannya. Kata Wendigo, aku harap begitu. Aku hanya punya firasat aneh saat melihatnya. Ucap Manananggal sambil menatap Felix yang masih bersantai di kursi berlengan, dia tampak sangat riang seolah-olah membuang-buang energi sebanyak itu tidak akan berdampak buruk padanya. Kau hanya berkhayal. Saurus menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika Lady Sphinx telah melakukan sesuatu pada kapasitas energinya, itu hanya akan menggandakannya. Itu hampir tidak cukup untuk mengulangi serangan yang sama dua kali. Wendigo melanjutkan. Entahlah, ada yang tidak beres dengan situasi ini. Manananggal mengusap dagunya sambil berpikir, semoga saja aku terlalu banyak berpikir. Sementara itu, di majelis, para leluhur mulai memikirkan kembali seluruh masalah tentang sistem garis keturunan manusia yang merupakan sampah. Mereka sadar kalau memang jelek kalau pakai garis keturunan binatang lain, tapi bagaimana dengan garis keturunan primogenitor yang dipakai? Seorang aneh abnormal seperti Felix muncul. Keturunan kita mewarisi manipulasi terbatas untuk menentukan takdir mereka sendiri atau mewarisi sebagian kemampuan rendahan kita untuk hidup. Aspido Celone berkata dengan suara berat, tidak satu pun dari mereka mewarisi kemampuan terkuat kita yang kita banggakan. Para leluhur tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk membantu keturunan mereka memperolehnya sehingga mereka dapat membesarkan juara yang kuat bagi mereka. Berbeda dengan manusia yang tidak memiliki hubungan dengan leluhur, yang membuat tubuh mereka menjadi wadah yang baik untuk kemungkinan apapun, nasib keturunannya terkunci sejak lahir. Mungkin aku harus memilih manusia berbakat dan mengubahnya menjadi jagoanku dengan memberinya esensiku. Tidak. Kumiho melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, bahkan jika dia berhasil mewarisi kemampuan terkuatku, dia tetap akan kekurangan kekuatan dasar. Jika jagoan Lady Sphinx tidak memilikinya, mereka tidak akan bertaruh padanya sama sekali. Meskipun mereka tampak tidak tertarik dengan gagasan itu sekarang karena keterbatasan yang dikenakan pada manusia, siapakah yang akan mengatakan bahwa mereka tidak akan menemukan metode mereka sendiri untuk mengatasinya di kemudian hari? Intip-intip, siklus malam kedua telah berakhir. Luna mengulurkan tangannya ke daftar yang dibuatnya dan berkata, 7 pemain lainnya telah tereliminasi. 2 di antaranya didiskualifikasi dengan sengaja karena melanggar aturan dan 1 lainnya menggunakan kupon menyerah. Jadi totalnya tinggal 14 pemain. Luna membagi layar menjadi 14 bagian dan menampilkan pemain yang tersisa. Sepertinya 4 pemain mengalami cedera parah pada siklus sebelumnya. Luna berkata, mereka mungkin akan mendiskualifikasi diri mereka sendiri selama siklus siang hari agar tidak terhindar dari perburuan. Ini akan membuat kita hanya memiliki 10 pemain. Seperti yang dikatakan Luna, saat pengocokan berakhir dan siklus dimulai lagi, keempat pemain tersebut langsung mendiskualifikasi diri mereka sendiri dengan mencoba memukul pemain lain. Ini membuat hanya 9 pemain yang berkeliaran di koridor. Masih ada beberapa wajah yang dikenal seperti Anissa, Blood Slayer, Doomsday, Fanlord, dan tentu saja, Blood Merchant.
Sementara itu, Felix tidak terlihat di koridor. Itu karena dia sedang bersantai di apartemennya, masih berpegang pada rencana awalnya. Dia tidak khawatir dengan debuff yang menumpuk padanya karena saat dia menghilangkan Hell Scroll, debuff pertama telah dihilangkan. Anak nakal ini berniat mengolok-olok jagoanmu, kata Wendigo kepada Manananggal sambil tertawa kecil. Melihat Blood Merchant dan Van Lord sudah memulai ronde berikutnya untuk mencari Felix, Manananggal hanya bisa menutup matanya sambil mendesah dalam-dalam. Dia sudah bisa membayangkan tawa J.R. Mungander yang memekakan telinga di tengah perkumpulan bersama para leluhur lainnya. Tetapi dia tahu bahwa Blood Merchant tidak boleh disalahkan untuk ini karena para pemain tidak diberi informasi tentang siapa yang mati dan siapa yang hidup. Bagi para penonton, jelas bahwa 10 pemain masih ada dalam permainan, tetapi bagi para pemain, jumlah itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Oleh karena itu, setelah menghabiskan 20 menit menjelajahi semua lantai, baik Blood Merchant maupun Van Lord menyimpulkan bahwa ada 80% kemungkinan Felix telah tereliminasi. Sekarang apa? Tanya Van Lord, haruskah kita lupakan saja dan fokus pada permainan? Pedagang darah memikirkannya sejenak lalu menganggukkan kepalanya, hanya itu yang dapat kita lakukan. Aku sudah menemukan targetku, bagaimana denganmu? Tanya Van Lord. Sama, baiklah. Semoga berhasil, kata Van Lord untuk terakhir kalinya sebelum berteleportasi kembali ke apartemennya. Kali ini, ke-9 pemain telah menemukan target mereka kecuali Felix. Tingkat keberhasilan yang tinggi ini disebabkan oleh kekurangan pemain dan apartemen kosong sementara waktunya tetap sama. Dengan kata lain, para pemain punya cukup waktu untuk mencoba dan membuka semua apartemen dalam waktu 30 menit itu. Untuk mengatasi pemain yang berubah menjadi pemburu tanpa mangsa, hak berburu akan diberikan kepada pemain yang menemukan targetnya paling cepat. Karena Felix dengan sukarela memilih dirinya untuk menjadi mangsa, pemburunya tidak termasuk dalam aturan ini. Itulah sebabnya Van Lord saat ini berdiri di depan apartemennya tanpa sedikit pun petunjuk tentang kengerian yang menantinya di dalam. Van Lord vs Landler. Luna mengusap tangannya dengan penuh semangat dan berkata, siapakah yang akan muncul sebagai Lord sejati dalam permainan ini? Sementara itu, di apartemen baru yang diubah, Felix bersembunyi 10 meter di atas pintu. Dia tidak berniat mengulangi kesalahan yang sama seperti terakhir kali dengan bersembunyi di sisi pintu. Meskipun begitu, metode ini memiliki kekurangan. Itulah suara mendesis dari lampu yang dihasilkan ketika dipasang dan dilepas dari dinding. Sama seperti sebelumnya, dia meninggalkan racun tak berwarna di depan pintu untuk berjaga-jaga seandainya ada orang terbelakang yang memutuskan masuk tanpa perlindungan. Karena apartemennya di dimensi lain, dia tidak akan mendengar suara bising di luar. Felix memutuskan, makanya, aku harus menyerangnya saat kakinya menyentuh lantai dan berharap berhasil. Sungai kecil. Felix berhenti berpikir dan memperhatikan pintu yang didorong perlahan. Saat berhenti, Felix melihat sepatu coklat berkelas mendarat di lantai. Tanpa ragu sedikit pun, Felix mengayunkan kedua tangannya ke arah pintu, sambil memancarkan lengkungan cahaya dari atas. Mereka telah melihat dalam sorotan Van Lord bagaimana ia menggunakan strategi ini untuk memancing penyergapan potensial. Tepat seperti yang mereka duga, darah telah merembes dari sepatunya dan langsung berubah menjadi kubah kecil. Astaga, petir itu akhirnya menyambar kubah, membuatnya bergetar sedikit setelah menyambar seluruhnya. Kubah darah itu tidak diam melainkan membesar dan bergerak maju, membuatnya jelas bahwa Van Lord telah melangkah masuk. Tetapi Felix tidak peduli mengenai hal itu untuk saat ini karena ia dapat melihat kepala-kepala kecil yang tajam muncul di permukaan malapetaka itu. Sebagian besar menunjuk ke atas. Brengsek, Felix segera menekuk kakinya dan mendorong dirinya ke depan. Untunglah dia melakukannya dengan cepat karena sepersekian detik kemudian tempat dia berada dihujani dengan ratusan belati tajam berdarah. Masih di udara, Felix melemparkan busur petir lain ke dinding lagi dan menarik dirinya sendiri. Ketika kakinya menyentuh dinding, ia dengan cepat memanjat ke langit-langit kaca dan tergantung terbalik. Akan tetapi, matanya yang terfokus tidak pernah meninggalkan kubah darah itu. Apakah dia Van Lord atau Blood Merchant? Alasan dia pergi ke langit-langit adalah untuk memberi dirinya ruang aman saat menggunakan penglihatan sinar X dan memeriksa struktur tulang targetnya. Felix tahu bahwa jika salah satu di antara mereka cerdas dan berhati-hati, mereka pasti akan menjaga rasa tidak diketahui tentang identitas mereka bahkan dalam pertarungan untuk membingungkan lawan mereka. Namun,
Ternyata ramalannya meleset karena Van Lord telah menyingkapkan dirinya atas kemauannya sendiri. Wah, wah, wah. Van Lord mengangkat kepalanya dan mulai bertepuk tangan perlahan. Siapa yang mengira aku akan menemukanmu di sini setelah menjatuhkan hukuman mati? Van Lord berkata dengan ekspresi berwibawa, tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda keterkejutan meskipun pikirannya benar-benar kacau. Vampir dilatih sejak muda untuk selalu menjaga sikap tenang dan elegan karena transformasi mereka yang lain tidak begitu cantik, membuat mereka menyerupai orang buas. Itu adalah cara untuk melawan klaim stereotip bahwa vampir adalah monster yang haus darah. Yang sejujurnya memang begitu, tetapi kedengarannya tidak menyenangkan mendengar orang lain menyebut mereka seperti itu. Makhluk rendahan ini telah bersembunyi selama ini. Van Lord mendengus dalam hatinya, dia mungkin tidak memburu target pertamanya dan bertahan hidup pada ronde kedua karena tidak ketahuan. Meskipun begitu, ada kemungkinan yang cukup kecil bahwa dia berhasil memburu target pertamanya. Ya, dia pasti menerima luka yang berat, membuatnya tinggal di apartemennya untuk putaran kedua untuk menyembuhkan dirinya. Dia berhasil melewatinya karena tidak ketahuan. Atau, pikiran Van Lord bekerja begitu cepat, ia mengemukakan satu demi satu hipotesis untuk memahami situasi dengan lebih baik. Tidak ada satu hipotesis pun yang menyatakan Felix akan memenangkan kedua pertempuran tersebut karena ia yakin betul bahwa itu adalah ide yang tidak masuk akal. Siapa yang bisa menyalahkannya? Dia masih tidak tahu tentang kekuatan baru Felix dan manipulasi racunnya. Apapun itu, saat ini dia pasti memiliki energi yang rendah, cedera tersembunyi, atau debuff yang menumpuk. Situasi ini sebenarnya jauh lebih baik dari yang kuduga. Aku bisa memaksanya untuk menandatangani kontrak perbudakan lalu mendiskualifikasi diriku bersamanya untuk mengurus hadiahnya. Permainan promosi bisa datang dan pergi, tetapi hadiah sebesar 70 miliar adalah kesepakatan satu kali. Apakah kamu akan turun atau aku yang mendatangimu? Van Lord tersenyum sopan. Buat aku, Felix yang masih tergantung terbalik, menyilangkan lengannya sambil menyeringai sombong. Dia tahu bahwa Van Lord dapat terbang dengan mudah ke arahnya tetapi dia tetap tidak ingin bergerak karena itu adalah bagian dari rencananya. Saat dia menyadari lawannya bukanlah pedagang darah, dia kehilangan minat untuk membuang-buang waktu bersamanya. Manusia, biar aku ajari kau sopan santun. Van Lord menatap Felix dengan dingin sambil membungkukkan punggungnya sedikit. SSSTT, setelan hitam berkelas itu bagian belakangnya robek sepenuhnya, memperlihatkan dua sayap yang baru tumbuh, berwarna gelap dan tak berbulu, yang menyerupai sayap kelelawar. Setelah mereka muncul, taring Van Lord menjadi lebih panjang dan mulai menonjol dari mulutnya yang tertutup rapat. Van Lord telah memutuskan untuk berhenti pada semi-transformasi. Luna menepuk jidatnya, jika saja dia tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang aneh yang tidak normal itu, dia tidak akan berani mendekatinya tanpa melakukan transformasi sepenuhnya. Hal itu membuatnya dipandang rendah oleh para pemain itu di luar keinginan mereka karena kepercayaan diri mereka yang besar terhadap kekuatan mereka. Van Lord sedikit berbeda karena dia tidak langsung menyerang Felix, tetapi menciptakan baju besi dari darah yang melindungi seluruh tubuhnya. Bahkan sayapnya pun berlumuran darah. Namun, ini belum semuanya. Darah di tubuhnya telah mengeras, membuatnya tampak seperti permata berbentuk humanoid yang mengkristal. Hanya darah di sayapnya yang tetap sama. Wus-wus. Sayapnya mungkin tidak berbulu tetapi kecepatannya tetap luar biasa cepat, membantu Van Lord melintasi setengah jarak dalam waktu kurang dari 1 detik. Aduh, Felix tidak menunggu Van Lord untuk menghubunginya karena dia telah melepaskan awan putih besar di sekelilingnya sambil menonaktifkan tarikan listriknya. Hasilnya dia jatuh ke arah Van Lord selagi masih tersembunyi di dalam awan berkabut. Bodoh. Aku bisa melihat jaringan darahmu dari jarak bermil-mil. Van Lord mencibir sementara penglihatannya memberinya bentuk Felix yang sepenuhnya terbuat dari garis-garis merah. Ini adalah kemampuan bawaan yang dimiliki semua vampir saat lahir. Satu-satunya perbedaan antara pemiliknya adalah jangkauan dan efektivitasnya dari satu ke yang lain. Sabit darah. Van Lord tidak ragu-ragu memperlihatkan senjata utamanya, ingin mengiris sepotong besar daging Felix agar lebih mudah untuk meyakinkannya agar menandatangani kontrak perbudakan. Tentu saja, sabit berdarah itu telah mengkristal sepenuhnya, membuatnya sekeras baja. Kembung-kembung. Tiba-tiba, 2 bom hitam pekat muncul dari awan putih dan menghantam dada Van Lord. Sayangnya, mereka hanya melelehkan permukaan baju besi tersebut sebelum diperbarui lagi secara otomatis.
Satu-satunya alasan untuk armor ini adalah untuk menangkal racun Felix. Van Lord telah melakukan pekerjaan rumahnya dan bersiap dengan baik untuk menghadapi Felix dan memastikan untuk mengamankan hadiahnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat tubuh Felix tumbuh lebih cepat daripada yang dapat diproses oleh pikirannya, dia segera mencoba melarikan diri. Itu benar, dia ingin mundur karena berdasarkan informasi yang dikumpulkannya, dia tahu bahwa Felix tidak bisa tetap menjadi raksasa selamanya karena konsumsi energi. Keputusan yang paling cerdas dan paling logis di matanya adalah menghindarinya sampai dia dipaksa menonaktifkannya. Kau tidak akan kemana-mana. Suara Felix yang menggelegar bergema di telinga Van Lord seperti guntur tepat saat dia hendak mengubah arah. Tidak mudah untuk membuat belokan tajam secara tiba-tiba saat ia melaju dengan kecepatan tertingginya. Ini adalah bagian dari strategi memancing Felix. Jika Felix tidak bisa menghubunginya maka dia perlu memberi Van Lord kesempatan bagus untuk mendekatinya. Keren, busur petir berwarna ungu tebal adalah satu-satunya hal yang terpantul di pupil merah Van Lord setelah dia melirik ke belakangnya. Busur itu bahkan lebih besar dari sambaran petir sungguhan. Karena hanya tersisa 10 meter di depan Felix dan Van Lord di udara, lengkungan itu tampak seolah telah merantai dirinya ke Van Lord di layar. Astaga, dengan atau tanpa baju besi darah yang mengkristal, Van Lord tak dapat luput dari sengatan listrik bertegangan jutaan volt dari busur listrik itu, yang membuat matanya berputar-putar di belakang kepalanya sambil berkedut tak henti-hentinya. Gedebuk, tubuh raksasa Felix akhirnya bertabrakan dengan Van Lord. Dengan kekebalan petirnya, dia hampir tidak merasakan geli sedikit pun saat memeluk Van Lord yang sedang berkedut itu. Apa dia pingsan tadi? Ada busa yang keluar dari bibirnya, tanya Asna tak bisa berkata apa-apa. Benar saja, Felix memperhatikan dari dalam darah yang mengkristal bahwa Van Lord memuntahkan busa sementara matanya hanya menunjukkan warna putih. Tanpa main-main, Felix menangkap Van Lord di bagian kepala dan membawanya ke bawah tubuhnya, memaksanya menanggung beban benturan. Kemudian, ia mengecilkan tubuhnya untuk mengurangi berat badannya dan menghindari luka fatal. Jatuh dari ketinggian 50 meter di udara bukanlah hal yang mudah, bahkan untuknya. 15 meter, 10 meter, 5 meter. Tepat saat para penonton membuka mata lebar-lebar, ingin melihat darah berceceran di mana-mana, pupil Van Lord sudah kembali berwarna. Dia sudah sadar kembali meski masih tersengat listrik. Suara mendesing. Saat merasakan angin menerpa wajahnya, firasat Van Lord mengatakan bahwa segalanya tidak akan berakhir baik untuknya sedetik kemudian. Van Lord tak ragu dua kali berteriak dalam benaknya, serahkan kupon. Mengetahui bahwa kupon tersebut hanya digunakan dalam situasi kritis, Ratu langsung mengaktifkannya tanpa meminta konfirmasi. Buk, retak, retak. Pada akhirnya, tubuh Felix adalah satu-satunya yang menghancurkan lantai setelah Van Lord berubah menjadi partikel cahaya. F***CKK. Felix berteriak kesakitan sambil memegangi kedua lututnya setelah ia memaksakan diri terjatuh saat menyadari Van Lord telah pergi. Dia tidak mengerang tanpa alasan karena kakinya telah ditekuk dalam bentuk yang aneh sementara tulang lututnya terekspos sepenuhnya di tempat terbuka. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Oh tidak, Tuan Tanah pasti salah menghitung penggunaan kupon penyerahan oleh Van Lord. Seru Luna dengan senyum sadis meskipun nadanya terdengar seperti dia khawatir. Dia merasakan kesenangan luar biasa melihat orang lain terluka dan kenyataan bahwa kaki Felix patah memicu kegembiraan besar dalam hatinya. Sama seperti Asna yang tertawa terbahak-bahak melihat kesakitan Felix. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Olivia, Robert, penggemarnya, dan orang-orang lain yang peduli pada Felix. Akan tetapi, saat pikiran tersebut menguasai benak mereka terkejut melihat kabut kehijauan keluar dari tubuhnya dan diserap kembali oleh pori-pori di kakinya. Pada awalnya mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, namun beberapa detik kemudian, suara retakan mulai terdengar di area tersebut. Ketika suara-suara itu hilang, kaki Felix dapat terlihat baik-baik saja. Kalau saja celananya tidak robek dan bercak darah, tidak akan ada yang percaya kalau celananya rusak. Bukankah itu kemampuan yang sama yang dia gunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri di game pertamanya? Saya percaya begitu. Apakah dia masih memilikinya atau ini hasil manipulasi racunnya? Sejujurnya saya juga bingung dengan semua yang terjadi dalam permainan ini. Obrolan riuh mulai terdengar di antara rekan-rekan Felix. Semua dari mereka tanpa kecuali menunjukkan ekspresi bingung. Siapa yang bisa menyalahkan mereka?
Pertanyaan-pertanyaan mereka terus bermunculan dari awal permainan hingga saat ini tanpa ada yang berhasil menjawabnya. Bagus sekali kau sudah mengajarinya cara menyembuhkan diri sendiri sebelum mengirimnya ke permainan, kata Aspidocelone sambil tersenyum. Aku tidak mengajarinya, aku hanya memberinya petunjuk. Ermengander menggelengkan kepalanya dan berkata, anak itu menemukan metodenya sendiri. Meskipun, itu masih merupakan versi yang lebih rendah dari revitalisasi racun. Lumayan, puji Aspidocelone. Aspidocelone tidak tahu kapan tepatnya Felix menerima manipulasi terbatas tetapi dia mengerti bahwa mengatasi rintangan kekebalan unsur untuk memengaruhi tubuh seseorang membutuhkan kecerdasan, kreativitas, dan pengulangan. Setiap elemen memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan pengguna. Ada yang sulit, ada pula yang cukup mudah dilakukan. Felix telah berhasil menemukan caranya beberapa bulan yang lalu selama tantangan 7 hari Ermengander, metodenya sebenarnya sederhana tetapi mengetahuinya merupakan tantangan nyata bagi Felix. Itu karena metode tersebut mengharuskannya menggabungkan bujukan dan menciptakan racun yang sama sekali tidak berbahaya bagi tubuh. Petunjuk Ermengander hanya memberitahunya bahwa kuncinya adalah menggabungkan bujukan. Bagian yang sulit dilakukan oleh Felix. Ia menyebut dorongan itu sebagai agitator. Itu karena dorongan itu diciptakan untuk membangkitkan sifat penyembuhan tubuh. Jika jaringan tubuhnya terluka, dorongan ini akan merangsang sel-sel untuk beregenerasi ribuan kali lebih cepat daripada kecepatan pemulihan rata-rata. Bagaimana dengan tulang? Proses ini akan dipercepat dengan mempercepat terbentuknya bekuan darah di sekitar area yang retak. Kemudian, sel yang teragitasi akan mengambilnya dari sana dengan melakukan hal yang sama hanya saja jauh lebih cepat. Jadi, Felix sebenarnya tidak menggunakan revitalisasi racun yang sama seperti sebelumnya, karena racun itu mampu menyembuhkannya berdasarkan potensi racunnya. Yang merupakan kebalikan total dari bujukan agitator karena ia dibuat dari bujukan yang kurang kuat yang digabungkan dengan sempurna untuk melawan efek berbahaya masing-masing. Dengan melakukan hal itu, kekebalan racun Felix tidak akan aktif dan menghalangi bujukan pengaduk karena sama sekali tidak ada bahayanya. Meskipun versi yang lebih rendah, tapi sudah cukup, kata Lady Sphinx sambil melihat Felix yang sedang memijat kakinya. Sial, aku benar-benar tidak menyangka dia akan cukup tegas untuk menggunakan kupon penyerahan saat dia sadar kembali. Dia sepenuhnya siap untuk memblokir upaya tersebut hanya dengan mengaktifkan medan listriknya. Namun, tampaknya Van Lord tidak serakah untuk mengambil langkah berani seperti itu demi bertahan hidup ketika ia memiliki pilihan untuk menyerah dan mencoba lagi. Kalau saja armor kristalnya tidak sulit retak dan beregenerasi secara otomatis, Felix pasti sudah menghancurkan kepalanya di udara dan menyelesaikannya. Terserahlah, ini kan cuma kehilangan 400 GP. Bicara soal poin, Felix melompat berdiri setelah mati rasa di kakinya. Kemudian, dia melihat sekelilingnya dan melihat 2 kunci emas. Dia segera mengambilnya dan meminta Ratu untuk mencairkannya menjadi titik-titik. 4.000 GP telah ditambahkan ke akun Anda. Queen memberitahu. Felix menganggukkan kepalanya tanda menghargai dan pergi duduk di kursi berlengan. Setelah merasa nyaman dan mengendurkan bahunya yang tegang, gelombang kelelahan tiba-tiba menyerangnya. Oh, aku menghabiskan hampir seluruh energiku pada percobaan terakhir ini, pikir Felix setelah merasakan racun dan energi petirnya telah hilang sepenuhnya. Hanya 10% energi pasir yang tertinggal. Melihat kelelahannya, Manananggal tertawa, dia pasti kehabisan tenaga sekarang. Aku yakin dia tidak punya 20% tenaga untuk menopangnya. Yah, Blood Merchant juga tidak lebih baik, kata Saurus sambil memperhatikan Blood Merchant yang tampak kesulitan dalam pertarungannya melawan Anissa Live dari ras nelayan. Cukup tidak beruntung baginya untuk mendarat tepat di depannya. Tapi, saya yakin dia akan bisa mengatasinya selagi masih memiliki lebih dari 40% tenaga dalam tubuhnya, kata Manananggal. Jangan lupa masih ada pertarungan lain yang akan diadakan setelah 1 lawan 1 terakhir yang akan menentukan siapa penjaga kunci terakhir. Wendigo menyebutkan, karena hanya 5 pemain yang akan maju ke babak berikutnya, 1 pemain akan memiliki tiket gratis langsung ke babak terakhir. Aku tahu, Manananggal mengetuk jarinya di siku dan berkata, pemenang dalam pertarungan terakhir adalah orang yang menggunakan energinya secara efisien selama pertarungan sebelumnya. Para leluhur dalam majelis itu juga merasakan hal yang sama. Hanya
Ermengander dan Lady Sphinx yang benar-benar santai menghadapi situasi tersebut karena mereka tahu bahwa Asna telah membawa Felix ke energi penuh lagi selama percakapan singkat mereka. Memiliki Asna kecil dalam permainan benar-benar keuntungan yang tidak adil, J. Ermengander berkata kepada Lady Sphinx melalui telepati sambil terkekeh. Lebih baik dia memanfaatkannya sebelum Asna kecil meminum ramuan pemecah jiwa 6 bulan kemudian, kata Lady Sphinx sambil menyeringai kecil. Saat Lady Sphinx membuat kesepakatan dengan Asna untuk membantunya terhubung dengan UVR, klonnya tidak pernah berhenti mencoba menemukan cara untuk memodifikasi resep ramuan tersebut. Sejauh ini, ada peningkatan yang signifikan. Jika kecepatan ini terus berlanjut, waktunya tidak akan jauh dari perkiraannya. Ini berarti Felix benar-benar hanya memiliki 3 permainan lagi sebelum dia benar-benar kehilangan kesempatan memanfaatkan bantuan Asna dalam permainan tersebut. Dalam waktu singkat, alarm berbunyi di kompleks apartemen, memberitahu pemain terakhir yang tersisa bahwa siklus malam telah berakhir. Aduh, luka-luka mereka cukup parah, komentar Luna sambil menunjukkan 5 pemain yang tersisa di layar. Hanya Felix dan Blood Merchant yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau mengalami cedera berat seperti yang lainnya. Sialnya, salah satu dari mereka kehilangan seluruh anggota tubuh dan telinganya, menambah parah luka dalam yang dideritanya. Hal ini sepenuhnya normal karena semua pemain tersebut tidak mudah dibunuh karena mereka akan memastikan untuk berjuang sampai nafas terakhir, membuat lawan mereka mustahil untuk muncul dengan aman. Pertarungan Felix berada pada persamaan yang sepenuhnya berbeda. Saat ketiga pemain itu melihat bahwa Blood Merchant dan Landlord masih sehat, kemungkinan besar mereka akan menyerah pada promosi tersebut. Luna meramalkan. Semua orang setuju dengan pendapatnya karena mundur merupakan hal yang wajar ketika situasinya tidak menguntungkan. Oleh karena itu, ketika siklus siang hari dimulai lagi, ketiga pemain itu keluar dari kamar mereka dengan harapan besar bahwa semua orang sama cederanya dan kekurangan energi seperti mereka. Celakanya, saat mereka melihat Blood Merchant berjalan tanpa sedikit pun goresan di wajahnya, harapan mereka pupus. Kelelawar sialan dan kecepatan peremajaan mereka yang tidak normal. Manusia serigala Blood Slayer mengumpat dalam benaknya sambil berjalan menuju Blood Merchant dengan anggota tubuhnya. Ada sedikit udara dingin di sekelilingnya. Oh, apa yang kita miliki di sini? Blood Merchant tersenyum tipis setelah melihat manusia serigala dan kondisinya. Kehabisan tenaga untuk menyembuhkan dirimu sendiri dengan benar. Tanya Blood Merchant, terdengar sopan namun nada mengejek yang tersembunyi di balik suaranya sama sekali tidak asing bagi manusia serigala itu. Blood Slayer hanya menggeram padanya dengan air liur asam yang menetes ke lantai, tampak seperti dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarahnya. Dia sudah memutuskan untuk mendiskualifikasi dirinya sendiri tetapi dia ingin memanfaatkan kesempatan sepenuhnya untuk menyakiti pedagang darah. Oleh karena itu, alasannya dia terus berjalan ke arahnya. Aku sudah berurusan dengan anjing-anjing peminum air seni itu sepanjang hidupku, jadi aku tidak menyadari bahaya di matanya. Blood Merchant langsung menyadari bahwa kemungkinan besar dia akan diserang setelah mereka berpapasan. Oleh karena itu, dia mengkristalkan tabir darah pada dirinya, mengubahnya menjadi baju besi pelindung dalam sekejap. Melihat hal itu, Blood Slayer melotot ke arahnya tetapi tidak meneruskan rencananya. Dia hanya berjalan tepat di sampingnya dan berkata dengan nada tertekan, lebih baik kau berhati-hati dalam 30 menit itu. Mencoba membuatku stres. Cibir Blood Merchant dalam hatinya. Dia tahu bahwa Blood Slayer pasti akan menyerangnya dalam 30 menit itu. Hanya saja tidak kapan. Meski begitu, ia tidak khawatir sama sekali karena ia dapat dengan mudah mengenalinya sebelumnya berkat penglihatan bawaannya. Selama Blood Slayer berada di koridor yang sama dengannya, mustahil untuk menyergapnya. Masih belum terlihat tanda-tanda Landlord maupun Fanlord. Blood Merchant mendesah, kurasa mereka berdua resmi tersingkir. Terserahlah, aku hanya perlu menghadapi beberapa pemain terakhir jika ada dan mengamankan tempatku di UISG. Sambil memikirkan kejayaan yang akan diterimanya setelah mengikuti pertandingan juara sesungguhnya, Blood Merchant tak dapat menahan diri untuk tidak menghancurkan ketenangannya dan memperlihatkan senyum yang sungguh-sungguh gembira. Dia dilatih sejak muda untuk permainan-permainan itu. Seluruh keberadaannya dan kehidupannya berputar di sekitar permainan-permainan itu. Oleh karena itu, tidak dapat dipahami oleh orang lain apa artinya baginya untuk bergabung dengan permainan itu. Kalau saja dia tahu bahwa tempatnya di hati Manananggal tidaklah seberapa,
karena dia bisa langsung disingkirkan setelah kalah dalam satu pertandingan juara. Atau mungkin dia sudah tahu tentang hal itu namun dia tidak terlalu peduli karena dia tidak diajarkan apapun kecuali setia kepada leluhur dan memberinya keuntungan sebesar-besarnya. Apapun itu, Felix saat ini sedang duduk tepat di depan pintu dengan mata berbinar, menunggu dengan sabar saat yang tepat untuk bergerak dan menghancurkan semua impian dan harapan Blood Merchant. Waktu berlalu dan hanya tersisa 5 menit dari siklus tersebut. Hanya pedagang darah yang terlihat berjalan santai di koridor, seolah-olah dia adalah tuan tanah. Seperti yang diduga, Blood Slayer telah gagal dalam upayanya untuk melukai Blood Merchant dengan serangan yang menghabiskan seluruh tenaganya yang tersisa. Ketika penyergapan diantisipasi, cukup mudah untuk menggagalkannya. Sementara itu, dua pemain lainnya sudah mendiskualifikasi diri mereka sendiri dengan membuat kesepakatan untuk saling menyerang. Karena tidak mungkin mengetahui siapa yang tereliminasi atau masih bermain, Blood Merchant tidak tahu apakah masih ada 1, 2, atau 3 pemain yang tersisa. Oleh karena itu, dia masih berusaha mencari tahu apartemen targetnya. Apakah Tuan Tanah tidak akan bergerak lagi? Luna bertanya dengan bingung, serius, ada apa dengannya? Mengapa dia menolak untuk berada di posisi yang menguntungkan? Semua orang dibuat bingung oleh rencana Felix yang tidak lazim untuk tetap berada di apartemennya di setiap siklus, kecuali para primogenitor. Haha, beraninya anak ini mencoba mempermalukan jagoan Manananggal seperti ini. Erebus itu tertawa, muncul seperti bayangan seram yang tertawa licik di belakang punggung pemiliknya. Dia pasti marah sekali. Aku ingin sekali melihat wajahnya sekarang, kata Kumiho sambil terkekeh. Apa yang kau bicarakan? Cherufe mencibir, dia pasti sangat gembira karena anak ini jelas-jelas bermain dengan makanannya saat dia benar-benar hampir kehabisan energi. Aku tidak mengeluh sama sekali. Taruhan gratis untukku. Tepat seperti yang dikatakan Cherufe, semua anggota golongan Darken berada dalam suasana hati yang baik saat melihat Felix masih bersantai di kamarnya sementara Blood Merchant berusaha keras untuk menemukan sasarannya. Dia jelas berusaha terlalu keras untuk menyenangkan J. Ermomander sampai-sampai dia rela melepaskan keuntungan yang sangat dibutuhkannya. Wendigo tersenyum menyeramkan, sebagai orang yang jujur, J. Ermomander pasti kesal melihat perilaku jagoannya. Haha, dia akan lebih marah lagi kalau jagoannya mati duluan gara-gara rencana konyol seperti itu. Saurus tertawa. Tanpa sepengetahuan mereka, J. Ermomander dan Lady Spring bersikap santai tentang seluruh masalah itu karena mereka tahu bahwa Blood Merchant tidak mempunyai peluang lagi melawan Felix. Jika mereka bertemu di awal, maka mungkin dia bisa melawan, tetapi sekarang mereka tahu bahwa perbedaan energi akan sangat merugikan Blood Merchant. Dalam waktu singkat, siklus siang hari telah berakhir karena pedagang darah tidak menemukan targetnya. Itu karena dia adalah salah satu pemain terakhir yang didiskualifikasi. Sepertinya siklus malam akan dilewati, kata Luna. Tentu saja, Ratu tidak akan membiarkan pemirsa menghabiskan 30 menit dalam hidup mereka menonton dua pria bersantai di apartemen mereka. Oleh karena itu, saat siklus malam dimulai, Sang Ratu telah memberitahu Felix dan Blood Merchant, siklus malam ini akan dilewati. Karena hanya tersisa 2 pemain, siklus siang hari berikutnya hanya akan berlangsung selama 15 menit dan jumlah apartemen hanya 50. Pemain yang menemukan apartemen targetnya paling cepat akan secara otomatis mengaktifkan siklus malam. Sementara Luna mengulangi pesan yang sama kepada pemirsa, Blood Merchant dan Felix memiliki reaksi yang berbeda terhadap pengumuman tersebut. Hanya tinggal 1 pemain lagi. Blood Merchant mencibir, karena aku tidak melihatnya di koridor, dia pasti tetap berada di apartemen. Ini bagus untukku. Dia saat ini dalam kondisi lemah dan mungkin juga terluka karena dia memutuskan untuk bersembunyi di siklus yang penting seperti ini. Kurasa ini adalah kemenangan cuma-cuma, kata Blood Merchant sambil tersenyum. Sementara itu, proses berpikir Felix benar-benar berbeda. Apakah dia Blood Merchant atau pemain lain? Ada kemungkinan besar bahwa Blood Merchant adalah pemain terakhir yang selamat. Felix merenung, apapun itu, jika itu dia, aku akan melanjutkan rencanaku. Kalau tidak, tanya Asna. Aku akan tetap menggunakannya. Felix menyeringai tipis, kenapa tidak? Itu akan membuat orang tua itu lebih bermartabat. Hehe, betul juga. Asna tertawa sambil menutup mulutnya. Mengintip, saat alarm berbunyi, Felix mengangkat dirinya dengan busur petir ke dinding di atas pintu. Kali ini,
dia naik ke langit-langit dan tetap diam dan tenang sambil memperbesar kenop pintu. Lagi-lagi, Tuan Tanah memilih bermain bertahan. Kenapa? Dia akan memiliki 20% debuff pada kemampuan terkuatnya jika dia tidak meninggalkan apartemennya. Sementara itu, pedagang darah akan mendapat tambahan 10% kekuatan jika menemukannya. Kebingungan Luna dirasakan oleh semua orang. Hanya penggemar setianya yang tidak mengungkapkan emosi lain selain kegembiraan dan dukungan karena mereka tahu bahwa Felix tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Itu terjadi berkali-kali, mereka akan tertipu untuk meragukan keputusannya. Seperti yang mereka duga, para penonton terkejut saat mengetahui Felix mulai menyemburkan racun kehijauan dari telapak tangannya, membentuk kepala ular raksasa yang nyata. Ia memiliki mata ungu, rahang terbuka lebar dengan gigi putih krem, lidah merah, sisik kehijauan yang berjajar sempurna dan simetris. Segala sesuatunya terbuat dari kabut beracun. Apakah itu yang kupikirkan? Merasa aneh dan sedikit geli, Aspidochelone bergumam sambil melirik ke arah J. Ermengander yang terlihat sama tercengangnya dengan para penonton. Bahkan beberapa leluhur pun tercengang karenanya karena mereka dapat saling melirik dengan takjub saat memperhatikan Felix. Dia terus memompa keluar bujukan berwarna berbeda dari telapak tangannya untuk membentuk versi persis J. Ermengander dalam wujud ularnya. Kepala hanyalah permulaan dan juga bagian tersulit untuk dibuat. Setelah selesai, ia membentuk tubuh panjang bersisik hijau tua dan ekor dalam waktu kurang dari 30 detik dengan memompa racun secara terus-menerus. Walaupun manipulasi racun luarnya buruk, dia masih mampu memodifikasi ciptaannya setelah racun itu muncul di luar. Hasil akhirnya adalah versi J. Ermengander sepanjang 40 meter yang hampir identik tanpa tulisan ungu di sekujur tubuhnya. Karena terbuat dari kabut, ia terus bergerak sedikit mengikuti angin, membuatnya tampak hidup dan menakutkan di saat yang sama. Apakah itu seharusnya menjadi kartu tersembunyi atau serangan terkuatnya? Aku tidak peduli apakah itu untuk menyerang atau hanya pamer, yang jelas itu terlihat sangat keren. Aku ingin tahu, ular apakah itu? Para penonton terkagum-kagum dengan penciptaannya tetapi juga bingung tentang keberadaannya. Hanya para leluhur yang memahami pesan tersirat di baliknya. Kau punya anak baik yang bersedia menghormati kepulanganmu, teman lama, kata Aspidochelone sambil tersenyum tipis. Dia memang punya gaya artistik yang bagus untuk menangkap keburukanmu, aku mengakuinya. Brutal seperti biasa, komentar Erebus. Sialan. Aku punya 279 champion yang masih hidup dan 95.244 yang sudah mati, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menciptakanku di dalam game. Kumiho mengeluh dengan nada iri, aku pasti akan membuat mereka melakukannya di masa depan. Leluhur yang lain pun turut mengemukakan pendapat mereka mengenai masalah ini, membuat J. Ermengander malu karena sejujurnya dia tidak menduga hal ini sama sekali. Tidak seperti Asna dan Lady Sphinx yang dapat membaca pikiran Felix saat ini, J. Ermengander tidak dapat melakukannya karena kesadarannya berada di UVR. Dia tahu Felix berencana untuk mempermalukannya tetapi dia menduga Felix akan melakukannya dengan menghancurkan Blood Merchant, bukan dengan ini. Bajingan kecil, berani mempermalukanku di depan orang-orang tua itu, pikir J. Ermengander sambil menunjukkan ekspresi jengkel. Meski begitu, senyum tipis yang puas segera menggantikan kekesalannya, membuat Lady Sphinx tertawa kecil setelah melihatnya. Lebih baik dia membuatku menjadi ciptaanku sendiri dalam permainan setelah semua yang kulakukan padanya, pikir Lady Sphinx dalam hati dengan kilatan berbahaya, membuat Felix bergidik kedinginan selama sentuhan terakhirnya. Sangat menakutkan, apakah aku dipelototi oleh salah satu musuh tetua? Felix menelan ludah saat memikirkan hal itu. Dia tahu bahwa tindakannya mungkin akan menyinggung anggota faksi Darken. Namun, sejujurnya dia tidak peduli bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Dia adalah murid J. Ermengander dan pihaknya telah dipilih. Dia mungkin tidak membunuh para leluhur, tetapi dia akan memastikan untuk melakukan tugasnya sebagai murid J. Ermengander dan membuat mereka kesal. Adakah cara yang lebih baik untuk melakukan itu selain memperlihatkan kepada mereka tiruan J. Ermengander yang sempurna terbang di langit seperti di masa lalu. Lebih dari apapun, ia menciptakan tiruan tersebut untuk menyampaikan pernyataan yang telah J. Ermengander suruh dia buat dalam permainan. Sang pembawa Ragnar, kau telah kembali.